We believe. Indonesia have steadied the ship. Wonderful from Jakub Soul. There's a real chance here. The back post. Marcelino Ferdinand. Jersey ori kan nih? Ori dong. Bener ori. nih? Ori. Jersey ori dong. Karena kalau nggak ori kita nggak boleh kritik Han. Bener. Gitu ya. Hari ini. Tapi gua hari ini nggak pakai jersey nggak apa-apa. Karena buzzer timnas. enggak, ini statement karena masih kurang itu bukan buzzer siapa-siapa, cuma buzzer timnas. Oh iya. Kita selalu ada di belakang supporter nih. Betul, Iya. kita dukung timnasnya yang kita Bener. dukung. Iya, Betul. utama timnas. Tapi kenapa tadi tiba-tiba ngomongin jersey ori Han? Ya, soalnya selamat datang di ruang paling jujur di sepak bola. Kami bukan. Kami bukan main. Kami bukan pelatih. Kami bukan exco PSSI. Kami bukan official tim. Oh saya? Ya. Saya bukan pelatih. Jangan Bandre. Saya bukan pengurus PSSI. Tapi gua jamin hari ini obrolan kita lebih panas dari ruang ganti timnas. Oh, selamat datang Pak Arya. Siap. Pak Arya Rosiadi, Ya. selamat datang. Selamat malam. Selamat malam. Sehat Pak ya Bandre? Sehat. Alhamdulillah. Luar biasa. Ya, Pak, tapi saya tadi nggak pakai jersey, tapi saya bawa jersey nih Pak. Jadi saya boleh. Boleh kritik ya Pak Boleh ya? kritik. Asli gak dia? Pak, ini player issue. Saya waktu itu war, Pak. Kalau War. player itu berapa duitnya? Gimana Pak? 1,2 1,2. nih waktu itu. Oh yang replikanya berapa? Replika 599. Ada yang juga punyanya itu ya, di Indomaret tuh ya? Oh, ini nomor Oh, iya. 100. Cheers, cheers itu. Cheers. 9. Cheers. Nah kebetulan kita pakai bawa ini nih, sekalian mau nanya nih, jersey kiper kan. Lagi rame berita kiper kita Paling baru banget nih Pak. lagi Pada cedera nih, Pak. tuh, Pak. Cedera ya? Emil Emil. katanya 2 minggu, 3 minggu cedera. Iya. Paes juga belum masuk DSP. Kira-kira kita Tapi pas udah sembuh kan? Masih pemulihan Masih belum? pemulihan, belum main dari kemarin. Kita doakan aja. kira-kira butuh nggak Bang? Panggil satu lagi untuk backup gitu, Bang? Kan 3 nih kemarin Iya. yang panggil. Nanti kan sampai hari ini sih belum ya. Masih yang sama. Masih tiga kemarin. belum ada berarti ya? Belum ada penambahan pemain. Belum Ya, ya. mudah-mudahan Kita doain lah. Iya, iya. Gila. Itu penting nih. Ini 180 menit menuju Piala Dunia. Piala Iya, Dunia. betul. Ini udah H-min berapa tadi ya? 10 ya? 10 hari ya? 10 ya. Tanggal 8. tanggal 8. 8. Iya. Ini tanggal Sekarang 29. 29. Satu. Iya benar. Belum kerasa 8. ya? Oh, 4. Deg-degan. Ngeri 4. Aduh. Tapi kalau dari, ini kan kebetulan ada Bang Arya hari ini ya. Iya. Kira-kira Bang, dari 1 sampai 10 nih. Dari Bang Arya sendiri pribadi. Berapa? Seberapa yakin kita bisa Tembus. lolos ke Piala Dunia langsung atau round 2? Round 5 lima, sorry. lima Ya. Kamu ketemu konfederasi dan kita. Ketemu grup sebelah dulu. Iya. Saya ingat mantan pelatih kita dulu, Yang mana nih? Yang Bang? mana? Sintayong. Oh iya. Kan dia bilang 30%. Oh iya betul. Nah, kan yang main kan tiga pemain, 3 tim. Iya. Iya. Berarti bagi-bagi 30-30 ya? Iya, 33 lah. 3-3 lah ya. Iya, ya. Persentase. Begitu-begitulah persentasenya. Oh berarti masih 50-50 semua nih. 30-30-30. Iya. Nah, Berarti sama nih sama STY berarti. hitungannya saya kali ini bener. Wih. Jarang nih ya Bang Arya mengiyakan ya. Makanya. Jarang ya Bang mengiyakan. Andra diem banget. Kok bisa? Aku nunggu Padre mau ngomong apa sih? Gua tuh waktu ke Korea kemarin sebenarnya mau Bang Arya. Tapi istrinya lahiran. Kok nggak kita konten bertiga sama Kok viral itu? Viral itu kan bertiga. ternyata istrinya lahiran. Batal konten bertiga itu. Aduh, pada potensi video 20 juta penonton. Soalnya gini Bang. Masyarakat tuh ini sekalian buat meluruskan ya. Iya. Ya. Ngiranya setelah Sintayong itu dipecat, Iya. itu hubungannya malah nggak baik-baik aja sama Bang Arya sama Pak Iya, Heri sama Federasi. Hubungannya baik. Kalau nggak baik kan nggak dapat gajian dia tiap bulan. Kayak yang Padre bilang. Bener sih. Kan Bang Iya. Andre kan nggak hoax ya, bener dicicil Iya, sama Arya. bener. Nah, Bener. itu loh. Bukan dia cicil. Tapi Kontraknya dia nggak perlu juga. kerja pun dikasih gaji tiap bulan. Oh. Enak ya? Dari kontrak ya. Enak nggak? Di kontraknya 12 kali bayar ya Bang. Setelah putus itu ada di bunyi kontraknya nih. Kan aku nggak bisa ngomong mengenai isi kontrak Detail karena kan kontraknya. etikanya kita nggak Iya, boleh. iya. Biar gua yang bukan pengurus PSSI. yang pasti dia sampai hari ini masih kita gaji. Berarti hubungannya baik-baik aja sebenarnya Bang ya. Kan kalau nggak baik
Nanti dia nggak ini. Iya kan gajinya kan Jangan gue yang ngomong. gue yang goyang. Nanti telat-telat hari kan nggak telat-telat Bro, cek mutasi gitu ya. Kalau PSSI, Pernah cek mutasi kalau kalau PSSI zaman Pak Erik nggak telat. Yang suka yang telat PT Liga, bro. Itu. Benar. Waduh. Kita bedain. Ini kita ngomongin liga nggak apa-apa bang? Nggak Raden? apa-apa. Boleh ya. Ngapa aja boleh. Masa presiden aja dikritik, MBG dikritik, masa Ferry Paulus nggak boleh kita kritik? Betul. Iya dong. Soalnya kalau kata netizen kita tuh berada di Emang sosmed doang. Emang takut? Enggak lah. Kalau di Gitu IPK loh. mah enggak takut kita. Kenapa ada pandai di sini? Cepet banget tuh. Enggak, MBG aja dikritik, masa Ferry Paulus nggak boleh dikritik? Gitu. benar. Kan itu loh, penikmat sponsor BUMN PT Liga ini. Waduh. Ratusan miliar ingat tuh. Aduh, nggak boleh dikritik. Iya betul, setuju Bang. Kalau kritik kan tanda kita Peduli. Betul. Kalau udah Ingin peduli, perbaiki. Mungkin berbagi. Benar. Ya, kita ingin ada kemajuan Iya. segala macam. Iya. Bang, nih kan kemarin sempat ada kabar kalau bukan ada kabar sih ya, udah semua orang udah tahu lah. Pak Erik udah jadi Menteri Menpora sekarang. Iya. Nah, kalau dari kita kan di sini kan posisinya Orang sering luar. mengkritik apa yang dilakukan oleh federasi, oleh liga. Tapi kita mendukung untuk Pak Erik Tetap. stay karena sampai sekarang kita tuh nggak tahu kalau misal bukan Pak Erik siapa gantinya Bagi kita Pak Erik masih sebagai yang paling ketum top. PSSI. Sebenarnya omongan ganti pun sebenarnya harusnya nggak ada ya. Omongan ganti. Ganti ketum. Iya kan nggak ada harusnya. Dulu kan dia menteri juga. Betul. Betul, Iya kan? betul. Kalau dulu tadi misalnya dia bukan menteri dulu, Hmm. tiba-tiba sekarang jadi menteri, itu boleh lah ditanyakan. Kemarin juga menteri BUMN kok, sekarang kan sama aja. Hanya geser posisi. Iya, Itu cuma posisi. kan kemarin kan sempat Otto jadi Menpora ini narasi yang muncul itu takutnya ada konflik horizontal dengan cabur lain. Iya karena Karena kan Ayo gini, ini aku juga pernah nih. Kemarin Boleh, gue Bang. gitu ngomongin apa? Menteri agamanya apa? Emang gak diurusin aja menteri Oh iya. agama-agama yang lain? Mungkin gua tambahin. Dulu Pak Erik. dia udah siap-siap kayaknya. Ini gue tambahin nih untuk belain Bang Arya. Ini publik harus tahu. Dulu Pak Erik waktu jadi Menteri BUMN, timnas kita ini dibantu oleh APBN. Tapi setelah Pak Erik jadi Menpora, timnas kita per Pak Erik jadi Menpora tidak terima APBN lagi supaya tidak ada konflik of interest. Iya. Nah, itu menjawab itu. Nah, jadi GCG-nya begitu. Oke. Nih, itu bocoran ordal. Iya, jadi Pure dari swasta ya Pak? Berarti ya? Enggak, jadi kan Dananya. kan makanya Bang Arya selalu bilang belilah jersey asli itu untuk Iya, yang beli siapa? Benar. Itu kadang-kadang minta, ini kenapa meh? Pesawatnya Ekonomi. charter. Charter. Oh ya, Charter. salah ya, bukan ekonomi ya. Bisnis. Nah, Itu kan butuh bukan duit. bisnis. Dari mana? Jual Satu pesawat, jersey. satu pesawat di charter. Eksekutif, Bu. Ekonomi sih tadi salah ngomong gue. Iya. Udah di charter kalah lagi lawan Cina ya, Bang ya. Kacau nih bener-bener nih. Jadi gini, Bang, kita itu Mulai deh. kita itu tuh sering banget, bukan sering ya, selalu dibilang kita tuh ternak Sintayong nih. Padahal karena kan sampai detik ini Pak, kalau dari kita ya, nggak tahu yang lain, gua enggak ntar gitu lagi. Apa Iya. nih? Kalau dari kita tuh masih belum tahu sebenarnya apa alasan Sintayong itu dipecat sampai detik ini. Secara konkret kita udah ketemu sama JJ juga, ada Pak Andre yang udah ketemu Sintayong. Nah, kalau misalnya dari Pak Arya, kira-kira apa sih Pak alasannya? Kan udah kita buka kemarin. Awal-awal. Kondisi di dalam. Yang di press code itu aja Yang Pak. dinamika itu ya? Pak? Dinamika itu. Dia, ya di situ. Kemudian hasil juga. 6 pertandingan, 6 poin. 6 poin. Ya. Sementara kan udah lama tuh prosesnya. Dan kita kan harusnya posisi udah mulai gini juga. Oke. Untuk masuk round 4 kan belum tentu masuk round 4 tuh dengan Iya. posisi 6 poin itu. Gitu. Sederhana itu. Tapi mungkin nggak sih Bang, misalnya ya, kita sih semua berharap Indonesia lolos ya. Iya. Cuma ketika ternyata takdir menjawab Iya. kita tidak lolos. Mudah-mudahan jangan itu takdirnya. Iya, semoga enggak. Semoga enggak. Jangan diklip ya. Kan kita semua pengen Betul. lolos. Kita tuh ini tuh sangat berpotensi jadi bumerang kembali ke federasi Bang sebenarnya. Kalau menurut kita. Dengan resiko yang Pasti, kami itu. pasti Iya. mengatakan itu semua. Iya. Tapi kan kita harus jujur juga.
Yang sekarang Patrick ini dia 3 pertandingan berapa poin? 6. 3 pertandingan. Oh, 4 dong. 6 poin. Udah 4 pertandingan. Dia kan lolos dulu. Round 4. Enggak 4 dong. Iya, itu setelah. Australia. Dua Enggak, kali kalah. Iya, tapi kan itu setelah yang Jepang. Nggak, maksud saya lah kepastian kita masuk round 4 kapan? Oh, abis lawan Cina. Ya udah. Oh, 3 Artinya, pertandingan itu. 3 ya? pertandingan udah langsung 6 poin. Yang satu lagi 6 pertandingan 6 poin. Gua tanya nih sederhana ya. Sebenarnya aku udah malas nih bahas-bahasnya ya. Kamu punya pegawai, udah kamu gaji 5 tahun. Oke. Hasilnya 6 poin. Satu lagi gajinya 3 bulan. Hasilnya 6 poin. Lu pilih mana sebagai bos nih? Ayo lo pakai logika dong. Kalau pakai logika sederhana begitu pasti milih 3 bulan. Pasti. Itu 3 bulan. Kalau dikasih analogi begitu mas semua Ternyata Bang Arya filsafat sekali ya. Bang Baru jawab dia. kan jawab. Kan jawab. Bukan hitungan filsafat, itu hitungan pengusaha. Oh iya. Enggak, hitungan ini orang yang mempekerjakan orang. Bisnis. Cuma kan ya 5 tahun itu kan banyak juga Bang. Peringkatnya kita naik, terus ya Peringkat naik sejak kapan? Dari pertama kali dipegang dari 170-an sampai 175. Sejak naturalisasi. iya sejak naturalisasi sih. Kalau kan dulu kita lawannya Karakau. 2000. Kurakau. Ya kan mana-mana. Habis itu kan kita baru cari lawan yang keren kan. Yang oke lah, Argentina Oke, ya. semua kan kita cari. Artinya setelah kita punya pemain naturalisasi. Naturalisasi kapan? Iya pas pandemi. Yang pertama tuh rombongannya Sandy Shin. Walsh. Iya itu juga belum seberapa. Iya. Kuatnya. Sen juga belum. Harusnya Sen kita yang selesaikan. Pertama rombongan Sandi ya. Jadi bisa dibilang bahwa kenaikan drastis itu kan ada persentasenya. Itu sejak naturalisasi kita banyak. Udah itu nggak persentase dari Patrick 3 bulan. Dia mau nyirim Sintayong nih. Dia saya nunggu Pak Andre ngomong Udah kan tadi. ketawa duluan ya. Enggak, gue itu logika logik. Jadi nggak mau terjebak nggak logis. Ya. Persentase 3 bulan naik ranking berapa? Yang satu lagi 5 tahun naik ranking berapa persen? Berat nih narasinya mas. Data, soalnya data. Benar, Nggak bisa Pak, di nggak bisa di data. Jadi data kalau ngomong data 5 tahun dari 170 ke berapa? sampai 120-an. Ya, 130. 30. 30-an. Itu 5 tahun. Yang satu lagi 3 bulan ke 117. Coba hitung persentasenya. Cuma kan kalau misalnya kenapa Sintayong itu berbekas banget ke Wajar namanya gue pacar 5 tahun, men. udah gitu 5 tahun banyak jenjangnya lagi Bang. Jadi lu punya pacar yang 3 bulan sama 5 tahun. Hasil 5 tahun. Hasil 5 tahun. Betul enggak? Masih 5 tahun. Masih 5 tahun Bang. Bener. Wajar lah. Wajar itu enggak boleh. Kita Gue demen nih susah jawab mereka. harus Pak Andre dari tadi. Pak Andre tadi di gini. Enggak sekarang biar Bang Arya bintang ya. Gue ketawa gini loh. Kan wajar di mana-mana pacar 5 tahun tuh, men. 5 tahun masa nggak berbekas? Iya. Wajar, biasa itu. Tapi kalau udah selesai, ya udahlah. Kita cari yang pacar baru lagi lah kita. Iya. Move on. Kan hidup harus Move on lah. berjalan. Iyalah, masa lu belakang terus, jangan. Tapi ini kalau menurut kita ya Bang ya, perdebatannya namanya Sintayong akan disebut terus, Iya. itu akan berhenti sampai kita Lolos Piala Dunia. Wajar. Wajar Bang. Itu- Itu hal yang wajar, Iya. gitu ya. Hal wajar. Tapi saya rasa sekarang juga Sintayong kan lagi dengan pacar barunya juga. Oh iya betul. betul. Jangan digangguin. Jangan diganggu lah. Kan dia di sana kan. Iya, Meskipun dia Lah. bosan. Kalau di sana Lagi aku di sini. menikmati. Dia lagi menikmati, kita menikmati juga lah sih. Udah selesai Mana lah. hubungan dia sama pacar barunya lagi nggak baik-baik aja. Sama-sama lagi terjebak luka masa lalu ini. Baju-baju basah. Iya. apa sih hari ini? Ini ternyata kita ngomong tentang pacaran, men. Cari apa dulu? Bang, ini kan kita mau nanya persiapan di round 4 ya? Iya. Secara non teknis. Kalau secara teknis kita serahkan sama Patrick Kluivert. Iya. Secara non teknis kan kita tahu wasit yang dipersiapkan. Iya. Banyak tuh kalau mulai dari versi lawan Irak, wasit VAR-nya sampai
wasit pemimpin utama pas lawan Ya kalah. wasitnya bermasalah Iya. terus. Iya, yang Persiapan pertama teknis kita saya. ya. Tuan rumah dulu katanya netral. Tuh. Iya, berubah semua tuh. Tiba-tiba enggak. Centralized, Karena terpisah. ini bang, dia bohir bang. Itu dia bohir. Di mana bohir Iya. tuh memang sedap. Bohir yang ngatur, gitu. Jangan Jadi bohir gini. ngatur. Jadi lu jangan komplain mengenai Liga 4 atau Iya, Liga 5. iya. Di dia aja dengan bohir. Bohir itu bicara. Ya, baru waktunya. Hmm. Dia tiba-tiba kita awalnya dikasih jam main jam 6 sore. Waduh, jam 6 sore di Arab Saudi saat ini. Nah, sore bulan apa sih ini? Waduh. Oktober nggak terlalu panas. Tapi jam 6 udah. Jam 6 waktu sana, Bang? Iya. Wah, Iya. Mampus masih. Masih terang banget. jadi Masih kurang terang. sukses. Terang. Dia nggak sholat Arab Saudi ya? Kan yang main, ya itulah dibikinnya kita. Kan dia sholat juga kan? Maghrib kan jam Kan kita Malam jamnya, dong. tapi jamnya Enggak dong, Mas Saudi dulu, gitu. Iya juga iya. Baru habis Pokoknya jam itu 6 ya? apa namanya? Habis itu wasit lagi. Iya. Jadi banyak betul ininya. Kita Secara juga non-teknis ya. kita juga belum tahu nanti di lapangan, di kondisi Seperti lapangan. apa? Karena kita dulu kan ya dikerjain bener kan di sana kan kita. Tapi kan ya. hotel kita pilih sendiri kan? Sekarang kita akhirnya hotel pilih sendiri. Bahkan saya sampai nyari teman di Jeddah untuk sewa bus, men. Gue takut. Dulu kan bus Supaya- yang supaya- Maksudnya, Supaya nggak muter-muter kan? benar-benar rutenya. Kayak di Qatar itu kan gitu. Iya, 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 iya. Satu Satu jam jam loh. ya? Iya, benar-benar. Di Qatar, pengalaman Qatar nih. Jadi Yang ya, U23 waktu itu. Iya. Iya. U23 tuh dikerjain, diputerin Iya, dulu. Hmm. Karena kita lawan Qatar. iya. Nonton rumah ya. Kan 11-12 ya? 11-12 lah. Jadi ya memang berat, non teknisnya tuh berat banget. Itu yang paling berat nanti. Bahkan Tenis sampai kuota supporter pun juga Kalau kota, nah di sini kita juga bingung kenapa dijadikan dia seperti seakan-akan kayak tuan rumah. Harusnya kan itu iya. netral dong. Netral, juga ya. kan? Setengah, Iya, iya. ini dianggap dia tuan rumah, tapi kan kita nggak punya kesempatan sebagai tuan rumah. Iya, iya. Kalau tadi kesempatan sama-sama, misalnya dia tuan rumah, nanti gantian kita tuan rumah, Iya. wajar. Iya, Kita dapat 8%, di sini dia 8% juga. Benar. Ini kan enggak, gitu. Itu jadi. Tapi gimana, Bang? Tapi lawan Irak kita 50%. Cuma Arab ya Besar yang ya. itu ya. Ya karena dianggap mereka bukan tuan rumah. Walaupun mainnya di Arab Kita juga. udah kirim surat protes. Ya udah minta tambahan. Yang wasit gimana, Bang? Wasit lagi proses. Seharusnya FIFA bisa intervensi dong. Ini wasit Nggak sih, bisa. Kayaknya diganti nama wasitnya doang tuh bang. Yang Kuwait. Tetap orang Sama Arab sama juga. Kuwait Iya. juga. Timur Tengah juga. Kan nggak adil, Itses nggak ngerti bahasa Iya. Arab. Iya. Yang Nah, lawan kan Irak juga aneh tuh berat kalau juga. misalnya dalam satu konfederasi ya, apa? Iya, Satu regional. Regional Iya, kan? regional. Masa kita lawan Arab, Harusnya lagi. kan wasitnya Jepang. Iya. Masuk Sama kayak akal kita banget. lawan Arab, wasitnya orang Malaysia. Iya. Orang kayak gitu. Harusnya Lebih gitu. nggak adil. Iya, nggak adil. Hmm. Malaysia. Ya jadi kan. kita tahap awalnya udah digituin. Kalau orang Jadi ya. Malaysia kalah juga kita, Bro. Udah iya lagi. Sentimen. Iya. Gua lagi ngomong Malaysia. Ya siapa Andre aja bang Andre ngomong. nanti muka pare di zoom ya. Jadi persiapan non teknis yang udah disiapkan termasuk tadi Iya. pemilihan bis sendiri, Bus sendiri, hotel sendiri. makanan kita atur benar-benar sendiri. Makanan bahaya kan? Iya benar. Iya. Benar. Tiba-tiba lu sakit perut? Iya. Nanti Rindu mau main berak-berak dulu Iya, lagi. lu- Oh yang Persija ya saja. Iya. Takutnya begitu lagi nanti. Mules ya. Mules. Iya itu semua. Menit 60 kalau saya diminta keluar ya, lawan Persolo ya waktu itu. Iya. Takutnya. Makanya per hari ini tadi sempat ada di berita udah official udah ada yang berangkat ya bang ya. Udah berangkat Sana luar. Ya Udah harus berangkat nyiapin harus hal ngomong gitu gitu ya. kan. Ini aku lagi ngitung-ngitung karena yang di Jeddah ini gua harus cari orang betul untuk bus dan sebagainya. Semua. Berarti Pak Ari berangkat duluan juga. Belum tahu nih, bisa jadi bisa iya. Belum. Tapi kita mau mastiin dulu kalau nanti tim official kita udah lihat oke semua, kita nggak usah. Kan bisa koordinasi sama KJRI, Bang. Kita ada KJRI. Ah, iya, tapi kan kita lebih karena lebih ambil yang bawah itu untuk teknisnya gitu. Berarti pemain yang di Eropa langsung Langsung ke sana Pak. ya? sana iya. Kira-kira persiapannya udah berapa persen Pak dari timnas Indonesia untuk menghadapi round 4? Kan gini. Makanya sing kan saya bilang kan bahwa ini kita agak beda sama yang sebelumnya. Kita nggak butuh, bukan ya kita nggak butuh TC ya, emang nggak bisa TC lagi. Nggak Iya. bisa. Semua pemain kita semua main, Udah mepet banget. mepet semua. Nggak mungkin mereka tiba-tiba keluar dari klubnya nggak ngasih. Iya, profesional juga kan. Yang paling memungkinkan siapa? Klub Indonesia yang akhirnya dibatalkan lah beberapa Oh, pertandingan. yang week 8 Iya. itu Iya. dipindah Iya, ke tapi kan Desember. cuma berapa orang? Iya. Iya kan, yang dari Indonesia doang, Liga Iya. 1 doang, liganya doang. Tapi kalau dari yang di luar kan nggak bisa kita
paksa mereka untuk Mereka kapan kelar, Bang? Tanggal 5 ya? tanggal 5, ada yang tanggal 5. Apaan? Yang Nah, di yang Eropa. mana Iya, ya? tanggal 5. Ada yang tanggal 5 ada. Inferno lawan PSG dulu. Berarti mereka harus pilih Saudi langsung. Saudi supaya Saudi direct kan. Direct langsung Iya. ke Jeddah. 5 jam lah, 6 jam. Ya. Itu Langsung. kalau udah gitu nggak sempat latihan lagi Bang harusnya ya. Paling Enggak. recovery doang ya. Iya, tinggal recovery, tinggal latihan kecil aja. Ya, sama Emang- taktikal. Makanya wajar kalau misalnya Patrick itu mencari pemain yang Punya jam menit main. tandingnya. Iya, karena Iya. cuma itu tinggal latihannya. Match fitness, dia butuh match fitness. Iya, tinggal itu latihan. Jadi kalau dia nggak pernah ada susah karena nggak ada waktu lagi untuk ngumpul, untuk latihan ada lagi. Tapi maksudnya Logikanya begitu. pemanggilan pemain yang kali ini itu Patrick tuh kalau menurut diriku ya Bang ya, itu dia nggak ngebohongin diri sendiri. Dia pertama datang dia bilang saya akan milih pemain yang punya menit main. Iya. Dan dia ngebuktiin itu akhirnya. Iya. Orang banyak yang nanya, kenapa Lili Pali? Kenapa Mark Klok? Ini orang-orang yang udah harus dicek tes dukcapil dulu ya. Tapi kalau kita pikirin, pesaingnya Lili Pali itu kan Marcelino sama Marcelino. Strike. Iya. Rafael Struijk ya. Kalau dibanding Marcelino aja, sampai sekarang setelah diumumin di Trencin, Masih udah nggak belum pernah main. main. Iya. Belum- Masuk di SP pun belum pernah latihan pun belum. Masih pemulihan. Strike, iya masih mulai ada. Strike sama Lili Lili Pali. Pali lebih sering Lili Pali main. Di Dewa kan? Di Dewa. Iya. Nah, kalau Mark Klok, Jenner kabarnya cedera kemarin. Iya. Ivar Jenner. Iya, makanya jadi make sense sih Jenner. pemanggilan dua orang ini. Ivan Karena Jenner emang belum fit. belum fit, karena Dia belum nggak ada main. pesaingnya. Gitu makanya. Ya, Tapi awal-awal sih enggak. Awal-awal sih enggak. Striker sih. Awal-awal. Yang mana, Bang? Awal-awal enggak. Emang Enggak konsisten. Iya, karena dia kan awal-awal dia Awal-awal tahu enggak. Oh, yang lawan Australia Iya, yang pertama. enggak. Iya, karena pembentukan ini kan. Kan tim itulah kan. penyebabnya kita kalah. Yang di Australia. Ya Australia kan gol pertama tuh Nathan Chohan. Iya. Iya. Ya Nathan Chohan yang nggak pernah Iya. main. waktu di Swansea. Jadi kaget mungkin. Jadi waktu itu enggak. Iya. Nathan sekarang main terus nih. Nah, kalau di Will. sekarang Nathan bagus. Bagus. Kan kita lihat dia lawan Libanon. Lawan Libanon Iya, juga. lawan Libanon bagus. lalu Lawan sebelum lawan Taipei, Taipei Bang. itu kan Taipei, kelihatan Taipei. dengan dia dapat menit bermain orang beda. Iya. Menit main tuh memang penting. 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 Karena nggak ada waktu latihan lagi, nggak ada siapa Bukan hanya stamina tapi percaya diri. Iyalah. Itu yang Orang penting. berhadapan kan. Coba yang anomalinya yang striker sih Bang. Ole sama si Zilstra kan menit bermainnya, apalagi Ole kan masih Iya. belum pulih kan. Cuma ya memang opsinya nggak Nggak ada banyak. lagi banget sih. sih ya. Nggak ada pilihan. Emang Boso udah berapa Bang umurnya? Oke Caraka. Iya. Udah Oke, cara. Hoki kemarin bisa cetak gol, Pak. kita apa? Kayaknya bukan Bicara Boso. gitu, Bukan. Hoki Caraka tuh nyaris masuk Semen Padang gitu. Hoki kan masih muda ya. Iya. Dengerin dulu. Hoki masih muda. Hmm. Ya emang dia Masih levelnya yang kesempatan muda aja. kasih muda sebenarnya. Benar sih. Mungkin Oke, Hoki ke hampir SEA Games kesempatan. sekali. Berapa umurnya sekarang Hoki? Masih Masih bisa. Masih bisa SEA Games sekali. bisa Hoki masih bisa. Hoki, Marcelino, Ivar, siapa lagi? Masih bisa tuh banyak. Struik. Justin Strike. Benar. bisa. Iya. Siapa? Justin Abner. U23 ya buat SEA Games. Ya Justin Hamner Tapi dia bisa. kan Atau Justin mungkin enggak. nggak tahu Nggak. klubnya kan nggak akan ngasih lah. Iya, soalnya itu nggak masuk. Tapi main. kalau Rafael bisa Pasti. kan. Rafael kan yang di Liga Indonesia bisa. Rafael bisa, Lino mungkin bisa. Karena kan Ya. dia masih punya Oxford kan. Oh, Nah, Lino tuh kan pemain pinjaman Benar, Oxford. betul. tapi main di tren sini tuh dia. Ya tapi kan mungkin ada opsi bang. Pak Erik ini kan biasa ngonci-ngonci opsi dia ada deh idenya. Victor ini. Gitu lah. Lihai ini biasanya. U23 kalau full tim yang dari diaspora masuk juga mantap sih. Ada Adrian Wibowo ya. Apa? Ada di bawah. juga bisa. Iya. Ada dua. Adian Uboy itu juga berat untuk ini karena tanggal 6 dia masih main kayaknya. Iya, mepet. Adi Bowo tuh main di Amerika kan? Di LA2 tapi SEA Games kapan? SEA Games masih bisa. SEA Games Desember, tuh nggak tahu ya. Desember. Desember tuh Amerika libur bang. Iya, Bisa dia itu tuh. libur. SEA Games. Bisa ya. Bisa tuh SEA Games. Iya. Bersama Bapak Indra Safri yang baru saja diumumkan. Iya. Sebagai pelatih SEA Games. Resmi Coach ya, Indra resmi. Safri. Betul, Bang. Pelatih terbaik dalam The sejarah GOAT. Indonesia. Paling Greatest of all time. mengalahkan Patrick Kluivert dan Van Sintayong. Vandenberg. Sintayong juga Sekarang dikalahin. juga kalah betul. Karena Patrick hanya Indra Safri loh. Pelatih. Mengakhiri 32 tahun Puasa puasa gelar. gelar SEA kita. Games, SEA Games. Mas. Hidup Indra Safri. Orang kampung gue itu bro. Betul, Pak. Hidup Semen Padang tuh. Kemarin ngomongnya nggak gitu kemarin. Enggak, yang gitu. Kemarin nggak gitu. ngomongnya. Kemarin ini. Ya, kalau Indra Safri, ya gimana taktiknya coach? Ya. Oh, iya dong. Iya. Ini mental, mohon maaf ya, netizen Indonesia ini kadang, mohon maaf ya, lupa sama sejarah-sejarah pemain lokal atau pelatih kita lokal. Iya. Sama kalau Marlon masih jangan, jawab. jangan sampai itu dong. Iya, Kita Bang. mohon maaf ya,
Jangan sampai kayak kita masih mental terjajah gitu. Kalau lihat bule itu maha benar bule dengan segala bulenya gitu loh. Lupa sejarah-sejarah kita gitu loh. Bang, ada senyum. Nah, karena contoh ya, saya kan melihat betul kayak Hernando. Hernando tuh pahlawan kita di Piala Iya. Asia U23. Iya. Lalu selama pra Piala Dunia dia banyak melakukan penyelamatan. Sekali Blunder dia lawan blunder lawan Irak. Irak. Lupa itu kehebatan Hernando. Coba lihat, Martin Pas bikin blunder juga. Lawan Saudi yang pertama. Lawan Saudi. pertama. Iya, bahkan gol lawan lawan Jepang juga. Iya. Dibully nggak kayak Hernando yang bikin salah? Enggak. Ah gitu. Jadi makanya kita fair dong, objektif. Gitu. Jangan karena lu bule Belanda lu aman. Nah, mohon maaf. Denger tuh, Bang. Ini harus di fair. Fair Belanda juga lu kita aman. harus objektif. Jangan sampai kita mematikan mental pemain-pemain lokal kita. Ya. Memang pemain lokal kita kalah kelas. Tapi mereka kan berjasa juga. Jangan lupa lah sama sejarah. Ini penting ya, Bang. Penting. Jangan kita lupakan sejarah. Jas Jas merah, merah. bro. Jas merah Gelo. gitu loh. Kalau bisa jangan dibully semuanya. Ya, Mau kasihan. bule, mau lokal jangan dibully. Iya, jangan. Nggak boleh lah, Kritik boleh. boleh. Kritik boleh. Kritik boleh yang membangun. Itu kalau saya tadi yang Pak Indra Sapri itu emang cara kritiknya gitu, Bang. Tapi saya ngefans sama Pak Indra. Masa sih? Masa sih? Enggak lah. Bukan gitu. Gua dengar lu sering bully-bully. Enggak. Indra, coach, mana taktiknya shot? Masih diumpetin gitu. Gue inget tuh. Gue inget. Kayak dia bilang, Anda butuh poin. Anda butuh poin. Lawan Semen Padang. Tim Anda kalah, butuh poin. Lawan Semen Padang. Gua hadapin semuanya. Yang ini Nih, panik kunci nih. Jadi Konten yang episode kemarin, Bang. untuk supporter Semen Padang, saya memang jadi gini, orang banyak tanya nih, ini Andre ini kok menghilang apa layar tancap orange-nya? Iya. Kan nanya. Lagi lost nih Semen Padang nih. Bukan. Ya. Jadi kita Benar, harus benar. fair ya. Saya ini kan mengkritik PSSI dan PT Liga itu untuk perbaikan. Ya, Apa betul. sih yang dikritik sama Andre? Perubahan komite disiplin, sama komite wasit. Alhamdulillah itu kan sudah Udah berubah. diakomodir Ya. oleh Pak Erik. Ya. Orang bilang mimpi Andre merubah itu. Faktanya diakomodir oleh Pak Erik. Ya. Pak Erik udah ganti komite wasit. Ya Ogawa langsung memimpin. Betul. Komite disiplin pun Pak Erik udah kasih orang yang Ya, kompeten. Ya, itu satu. Yang kedua, pemenang Anda kan kritik wasit. Wah, saya itu kalau kalah nih, kalah lawan Persib, kalah lawan Biak, Biak. kalah lawan apa lagi tuh? Persebaya, terakhir Persebaya, kalah bodoh lawan Bali United. Bali. Ya. Ada nggak gue protes wasit? Enggak, karena wasitnya fair. Hmm. Kita itu kalau gua mengkritik wasit itu kalau wasitnya main. Iya. Tapi kalau fair, kalau kita yang bego ya sudah terima. Kita lakukan evaluasi di internal, bukan mencari-cari kesalahan. Gua akui wasit 4 kali Semen Padang kalah, wasitnya bagus. Iya. Ngapain kita harus ribut? Gitu loh. Nah, soal Anda kritik, Anda itu hanya mengkritik PSSI itu 2. Satu soal Patrick Clifford. Iya. Nah, kenapa Andre diam sekarang mengkritik Patrick Clifford? Karena pesan sampai. Karena Patrick setelah gue kritik, dia dan timnya melakukan pembenahan. Serius, diawasi sama Erik. Ya. Dan minta ampun sama Erik. Ya, ngapain? Orang udah serius bekerja, kita kritik. Kasihlah kesempatan dia kerja. Ya. Itu satu. Yang kedua, gue mengkritik PT Liga. Gue kritik habis-habisan. Hanya 2 itu doang yang gue kritik. Ya, sekarang PT Liga coba berbenah, kita kasih kesempatan. Ya. Nanti kalau nggak kita timpe lagi. Nah, apakah Andre akan bilang Patrick out? Nggak perlu disuruh Pak Erik. Pak Erik tuh tipikalnya kalau gagal lu pasti pecat. Ya diem aja kita udah. Wah, menarik nih. Pegang kata-kata gua. Menarik nih sekali Gua nggak mendahului Erick Thohir ya. Ya gua nggak mendahului takdir. Ya. Tapi gua harapan gua lolos Piala Dunia. Betul. Betul. Kita Pasti. semua harapannya Kita gitu, semua Pak. harapannya itu, Pak. Pasti. Kita nggak mau omong-omong jelek. Tapi tipikal Erik, Van den Boer berapa kali main di Inter Milan? Berapa kali? Oh, Frank de Boer. Oh, Frank de Boer. Ya. Pecat juga main. Iya. Thohir. Ya, kalau di Inter. Roberto Mancini Pecat. dia pecat juga sama Erik. Jadi Erik itu tipikal yang kejam, Bos. Kalau lu nggak sampai KPI direktur BUMN, gua kan ini satu mitra sama Bang Arya dulu nih. Dirut BUMN yang dikasih target Pak Erik itu nggak tercapai, dipecat. Jadi kita nggak usah perlu desak-desak lagi. Yang penting pesan udah sampai sudah cukup. Kita sekarang diem, Ya. kita dukung, kita doakan. Betul. Ya. Ya dong. Kalau Patrick ini sukses, kasih kontrak seumur hidup. Iya. Ah, Iya. Emang mau itu terakhir. Iya, Pak. Setuju nggak lu? Enggak lah kok. Agak PR ya Bang kalau seumur hidup ya. Itu bahasa penghargaannya. Agak PR. Kiasan, Bang. Kiasan. Ya kasih 5 tahun lagi itu. Lucu.
Itu kan kiasan untuk menunjukkan bahwa Serius. kita serius, Iya, kita apresiasi gitu Kita loh. bola tadi, Perpanjang kita bola. kontrak gitu loh. Kan fair, kritik itu yang fair. Objek Betul. jangan kita ingin asal beda, nggak boleh juga. Private dengerin, wah lumayan kontrak sumber ini. Enak, ya. Takutnya kan. Nah, tapi menarik tadi Bang yang katanya Pak Ali ya. Misalnya nih, kan kemarin sempet rame banget nih waktu itu Mbak Samara. Waktu Pak Andre main ke sini pertama tuh. Ada saat menerima Mbak Samara, kalau Kluivert gagal bawa ke Piala Dunia, Kasih. tidak layak dipecat. Nah, kalau menurut Bang Arya, Kan kita evaluasi. Bang Arya ini lebih lama ikut Erick Thohir daripada Samara. Itu aja kuncinya. beda gitu ya. Ntar dulu. Gue mau Itu gue kasih lu clue-nya. Oke, mau balik Bang Andre lagi. Iya, Tadi kan boleh. Bang Andre fokusnya kedua tadi. Ya. Ke Coach Patrick sama ke Ferry Kolos. PT Iya, PT Liga. Ferry Kolos. Iya. Kalau Coach Patrick kan KPI-nya jelas. Lolos Piala Dunia atau enggak. Kalau yang LIB gimana nih Bang? Ya tentu pembenahan ya. Jadi kalau pembenahannya harus jalan. Jadi Liga ini kan Pak Erick sudah kasih tuh siapa namanya Bang? Oya sebagai GM. Yuki. Ya, Oya. Nah, ini kan pembenahan sedang berjalan. Ya, kita dikasih kesempatan dong mereka lakukan pembenahan. Ya kita kan harus fair. Ya, meskipun masih orang mulai teriak dan ternyata yang dibayar semen Padang karena yang lain itu nggak punya layar oren. Gak berani ngomong yang lain. Dulu Andre ini ngapain sih? Nyinyir banget sama PT Liga. Ya. Soal tunggakan kan ya, Bang. Sekarang baru teriak kan? Mereka belum dibayar. Nah, makanya bro, berani bicara, berani melakukan perlawanan gitu loh. Dengan layar oren dibayar dulu sebelum Liga mulai kan. Kemarin sebenarnya kalau netizen Andre Rosiade sedang mengetik. Kan lu bilang, kalau Iya. wasitnya fair, Iya. objektif. Ya Objektif. karena kalah ya kalah, terima Betul. aja. Evaluasi. Gue fair kok. Liga 2 udah masih ada tapi makin berkualitas loh dibanding. Iya. Makanya gua kalah dulu, gua teriak karena gua melihat ada mafia Kejanggalan, bermain. ya. Nah, maka gua melakukan perlawanan ribut dan alhamdulillah difasilitasi Pak Erick untuk ada wasit asing. Bahkan pertandingan terakhir dikawal oleh Arya Sundingga. Sebagai utusan khusus Erick Thohir dengan tongkatnya itu. Pertandingan terakhir. Demi mengawal pertandingan Semen Padang lawan Arema berjalan fair. Nah, gitu loh. Jadi kan tuntutan yang wajar. Iya. Manusia sekarang kalah terimalah. Orang yang bego kita ya sudah. Itu dong. Ngapain ribut wasitnya udah berjalan, perangkat pertandingan sudah berjalan dengan fair. Lalu masa lu cari-cari kesalahan? Nah, itu nggak tipikal Andre Rosiade. Betul. Kalau kalah ya kita kalah. Kita evaluasi internal. Jadi untuk supporter Semen Padang kemarin hari Minggu tanggal berapa nih? Hari Minggu Sekarang kemarin 28. Sekarang 29. Nah, kemarin 28. Jadi hari Minggu malam tanggal 28 manajemen Semen Padang sudah melakukan evaluasi. Tapi nggak mungkin dong saya tulis di layar orange gitu loh. Evaluasi internal kita sudah berikan ultimatum. Sekarang layar orange-nya untuk DPP. Ya. DPPKM Pak. DPPKM Ke Papua. Iya, kita ke Papua Nah, kemarin. Wamena kemarin. Jadi kita sudah akan melakukan evaluasi, tapi nggak kita expose. Tapi pelatih sudah dipanggil untuk melakukan evaluasi. Kita sudah lakukan evaluasi. Ya kita kasih deadline lah pelatih. Tentu ada. Nggak mungkin kita kasih cek kosong pelatih. Iya. Tapi secara permainan sebenarnya kalau kita fair, ya kita memang soal finishing. Itu yang jadi PR lawan Lebanon. PSBS Biak. Oh, Semen Semen Padang. Biak, lalu lawan Persebaya, Persebaya, lalu terakhir lawan Bali. Bali. Ya mau apa nggak bisa bikin gol, lalu kita bikin kesalahan kita dihukum. Itu risiko main bola. Tapi yang pasti kalau fair, objektif, saya nggak komplain kok. Iya. Nih, dengar netizen ya, Pak Andre itu bukan nggak mau kalah ya netizen. Dengerin nih. Iya. Nggak mau dicurangin. Iya, Saya kalau dicurangin nggak mau. Semua orang tahu pada dicurangin. Ya, kalau Kalau kalah happy. menang secara fair kita terima. Iya. Tapi kalau dicurangi, gue sikat. Bus. Gitu. Ya ngapain kita? Iya dong. Betul. Ngapain takut? Sama manusia. Benar. Iya. Kalau berarti paruh musim kira-kira ada striker baru ke Bang? Ya kalau begini otomatis kita Ronaldo Kuatih itu udah pasti kan. Itu cedera apa sih Bang? Gue belum tahu. Parah lagi ya? Cedera lagi? Jadi Iya, tadi makanya. dia udah Saya dua gue kali tanya. nih. Jadi Iya, iya. tapi kata tim dokter gue belum dapat laporan resmi ya. Kuatih itu kan nggak dibawa ke Padang. Iya. Kuatih dirawat di Jakarta sekarang. Ya. Infonya yang cedera itu bukan
lutut, Aceh tapi awalnya. bagiannya lain. Nah, saya udah minta besok laporan resmi gimana sih Koteh. Kalau dioperasi kan bisa 6 bulan 8 bulan lagi kan. Jadi prone gitu ya Kita sekarang. baru pertama main lagi. Main setelah- kata bagus loh Persebaya itu awal-awalnya dia speednya, recovery, PD-nya udah ada. Tapi dihantam-hantam berapa kali kena hantam. sampai terbang itu. Akhirnya jatuh sendiri kan. Iya. Jatuh sendiri. Kasihan nih anak. Tapi kalau untuk mau recovery, latihan, anak ini pekerja keras. Tapi menarik nih Bang, ini kan kita jadi masuk ke liga nih dari timnas ya. Ada satu hal yang pengen saya pertanyain sih Bang ke Bang Arya. Sebenarnya PSSI itu bisa nggak sih overlapping I-League untuk liga? Gini, kita Overlapping. punya Jadi misalnya ada suatu kebijakan atau Iya. sanksi atau misalnya sesuatu yang I-League itu nggak lakuin, tapi PSSI bisa ambil alih itu. gini. Ini sama seperti yang satu eksekutor gitu. Yang satu kayak Regulator. regulator gitu. Oke. Kalau sampai regulator misalnya DPR cawe-cawe ke eksekutor kan nggak boleh. Ya. Ada batasannya gitu. Nah, kami bikin regulasinya. Misalnya kayak gitulah. U23 wajib dimainkan 45 menit. Oke, Nah, itu dari PSSI berarti. dari PSSI. Itu kan apa? Supaya menit maruannya U23 ini banyak. Gitu. Jadi itu contoh. Baru regulasi yang lain. Berapa, biasanya asing berapa itu biasanya dari mereka kasih ke kita ya Tinjau kasih ulang. pertimbangan. Gini. Kayak kemarin kan di semprit Pak Erik juga Iya, tuh, soal betul. banyaknya Iya, jumlah itu. betul. Baru berubah lagi mereka. Jadi Beberapa kali. seperti itu. Kita nggak bisa masuk ke dalam, nggak bisa. Jadi buat misalnya si I-League ini udah punya kebijakan nih, Iya. terus PSSI take over, ini nggak bisa nih kayak gini, itu nggak bisa ya berarti ya? Tergantung apa? Untuk yang misalnya kayak sekarang nih si pemain asing ini kan jumlahnya 7 start ya. Ah. Nah misalnya PSSI bilang enggak, gue nggak mau, gue maunya cuma 3 misalnya atau 5 gitu. Kan udah di awal Di liga. awal kan Bisa disepakati, awal ya? bisa. Udah. Di awal disepakati. Tapi setelah itu ya udah dia harus jalan seperti itu. Kita nggak bisa sampai ngatur. Kalau wasit betul itu kan masih kita. Oh wasit masih PSSI bukan PSSI, I-League ya? iya PSSI. Tapi kalau yang lain-lain, misalnya ininya nggak bisa, kita nggak bisa masuk situ. Kalau Komdis itu berarti Komdis PSSI ya, bukan Komdis I-League. PSSI itu untuk menghukum kalau ada pelanggaran sesuai dengan aturan yang udah kita bikin. Oke. Kalau misalnya ada sanksi denda itu dari PSSI atau dari I-League? Komdis. Komdisnya. Komdis itu udah kayak hakim lagi dia. Oh dia berdiri sendiri berarti, Pak? Berdiri Bukan sendiri. dari PSSI-nya? Walaupun yang bentuk PSSI, Oke. tapi dia independen, makanya dia komite independen. Oke. Jadi kita nggak boleh campur ke dalam. Jadi dia udah putusan terima. Walaupun yang Walaupun membeli misalnya lah hal-hal itu kita, loh kok dihukum kayak gini sih? Yura. Yura misalnya. Yuran. Kita itu terkejut. Loh, tapi kan itu ini. Oh jadi kalau misalnya kayak kemarin masalah sanksi kayak supporter nggak boleh tandang, yang tandang didenda, terus kayak Yuran itu Komdis berarti? Komdis yang mutusin. Bukan PSSI ataupun I-League? Enggak. Berarti secara independen. Karena dia komite independen. Ilmu baru. Makanya baru nih. dan itu komite independen tidak boleh ada exco di situ. Oh, Nggak boleh. Komdis. Kayak di Komdis, komite wasit nggak ada. Komite ya kalau Wasit komite kemarin masih ada. bisa, masih ketua bisa. umum. Tapi kalau komite yudisial itu nggak boleh. Oke. Berarti banding dan Banding sama nggak bisa. disiplin. Disiplin nggak bisa. Kalau misalnya mau ada usulan sesuatu yang mau dilakuin nih Bang, kayak misalnya sekarang kan Indonesia kan nggak ada piala liga nih sekarang. Iya. Misalnya mau ada supporter atau masyarakat yang bertanya tentang piala liga, Iya. yang berhak menyelenggarakan piala liga itu dari I-League? I-League. atau PSSI? Iya, I-League. I-League berarti. Iya. Bukan kita. semua turnamen Kecuali yang amatir. ada I-League. Liga 3, Liga 4. Oke. Nah, kalau itu memang PSSI. Dengan Di bawah Asprofnya. PSSI. Dengan Asprofnya. Iya. Kalau Asprof di bawah PSSI berarti ya? Oh iya. Kasih duit lagi yang PSSI. Kasih uang lagi sana. Gope. Ya, makanya lu beli jersey supaya bisa pembinaan di bawah-bawah. Sabar. Berarti kalau misalnya Bang, kalau misalnya datang nonton ke stadion timnas terus kayak beli jersey timnas itu uangnya akan lari ke Asprof juga. Pasti. Bukan untuk akomodasi timnas doang berarti. Enggak. 500 juta kan. Jadi PSSI itu 500 Uangnya dari mana? Jadi putusan Kongres itu bahwa PSSI itu menyiapkan 500 juta per Asprof untuk setahun untuk program kerja. Oh. Nah itu yang saya sampaikan ke Pak Erik dari awal Bang. Jangan kasih cek kosong. Maunya program. Kasih duit 500 juta plus programnya. Supaya uangnya benar-benar dipakai. Karena PSSI ini nggak bisa membenahi sepak bola sendiri. Ya. Harus dibantu oleh Asprof ini. Betul. Sebanyak ini Iya. provinsi.
Nggak bisa kita suruh Pak Erik sama Bang Arya aja yang kerja. Asprof ini kerja. Ya dong, pembinaan, bikin Pembina usia sertifikasi muda. pelatih. Ya. Ya, pelatih. SSB. Kompetisi usia muda di daerah. Lalu memperbanyak Suratin. wasit. Ya, wasit. Wasit juga iya, perbanyak wasit. Sertifikat Daerah-daerah. pelatih itu kan daerah. Lu nuntut wasit, perbaikan wasit. Wasit ini nggak ada. Nggak ada. Kan yang produksi itu Asprof. Itu yang kita kemarin geber ketika jumlah wasit kita terbatas pada waktu kita masuk awal-awal, itu jumlah wasit itu hanya sesuai dengan jumlah pemain, jumlah pertandingan. Jadi lu lagi gitu. Jadi lu lagi iya, makanya ketika dia sakit, Nggak ada wasitnya ada berarti. wasitnya, hanya hukum di lapangan cuma pakai lagi tuh. Nah, makanya kita mau hukum wasit nggak bisa, Wasitnya nggak ada. wasitnya nggak ada. Jadi memang dulu maaf nih, Heeh. sengaja memang jumlah wasit segitu supaya itu aja. Makanya sekarang kita geber jumlah wasit gila-gilaan. Banyak lagi. Lu percaya gak? Makanya tahu banget nih. Gua 2 tahun jadi PLT Sumut, Jadi Asprof Sumut. Asprof Sumut Ya. tuh. Itu gua menghasilkan 250 wasit. 2 tahun. Lebih banyak daripada wasit yang pernah ada di Sumatera Utara sepanjang masa. Gila gak lu? Jadi kalau Nah, artinya memang nggak maksudnya dikerjain. Mbak Arya apa? Kalau ada orang tanya Arya ngapain ya? Itu dia kerja. Iya. Gitu loh. Yang ini sekarang menjawab pertanyaan ini nih bang, katanya. Arya ngapain cuma aja? Pak Erik cuma ngurusin timnas katanya. Waduh, kita sama benaik. Tahu nggak? Sekarang untuk pelatih, wasit aja pelatih, rata-rata di Jawa 5 juta. Coba kalau ke Sumut, 2,5 juta men. Untuk ngambil lisensi. Iya sih. Paling bawah itu dia. Enggak, karena Mbak Arya tuh ada caranya. Ah. Jadi itulah yang akan cara Bang Arya ini akan di copy paste oleh Androsiani di Asprof Sumut. Tuh. Yang bagus-bagus kita ambil. Iya. Sama tuh tiru modifikasi. Iya dong. Dia bagus siapa? Ya, gue pelajari ya. Pertama, Mbak Arya ini bisa memproduksi pelatih dan wasit Ya. yang banyak. Yang kedua, dia bikin kompetisi amatir tingkat kolmur di Medan. Nah itu yang mau gua adopsi. Gitu. Baru nggak ada dulu tuh ya. Lu kalau pengalaman coba cek. Lu bikin turnamen, pergi ke itu bayar. Maksudnya? Lu bikin turnamen SSB misalnya. SSB-nya Lu bayar. bayar ke Asprofnya atau Askapnya. Karena dananya nggak ada. Ya nggak tahu, tapi yang pasti kami nggak ada bayar. Pokoknya tantangannya itu semua bisa. Makanya pertandingan semua banyak banget. Oh, jadi kayak ini bayar apa namanya istilahnya? Uang regis. Registrasi Registrasi. lah. Iya. Sama Androsiani Kayak pun gratis. Androsiani juga. kan. Betul. Androsiani Cup. Itu hasil dari sini bang. Nanti Adaptasi dari kita bang. di Sumbar akan bikin. Ah. Setelah jadi ketua Asprof kita gratis. Oh iya. Makanya yang terakhir saingannya Sumut nih. Ya, Sumatera Barat. Kan duitnya ada 500 juta dari PSSI. Duit itu Asprof. harus pastikan untuk program. Sama kayak ini loh. Kan orang banyak mengenai Liga Putri gitu ya. Oh iya betul. Nah, ini juga nih. Yang abang suruh cari ini bang ya. Memang nggak Nggak ada pemain ya, Gini, kalau gini, bikin liganya gampang. Oke. Cuma kan butuh klub. Oke, betul. Klubnya kalau pemainnya nggak berkualitas, siapa penontonnya? Oke. Nggak ada. Ketika nggak ada penonton, nggak ada pendapatan. Oke. Kalau nggak ada penonton, siapa yang sponsor masuk? Nggak ada pendapat. Oke. Udah, siapa yang beli jersey? Nah, Itu situ lah. Karena klub, bener, klub kan Bener, namanya dia itu. harus panjang Iya. emang. Kan gitu. Kalau nggak ada pendapatan, siapa yang mau ngeluarin duit? iya. Bikin klub. Jadi Hanya ada bang. Hah? Ada Jarum. Iya. Iya itu. Nah, Jarum Liga Putri itu iya, Jarum. makanya sekarang kita bikin dari bawah dulu berkualitas supaya makin banyak jumlahnya, baru kita bikin. Nanti baru kita bikin mungkin tahun depan, baru kita buat Liga Putri tapi terbatas pra liga. oh. Ya mungkin 5 klub dulu. Berarti yang nggak amatir itu hitungannya bang. Enggak, udah bayar. Udah bener-bener. Oh udah profesional berarti. Iya. Iya. Kayak gue ya, gue tuh sekarang gue punya klub putri bos. Oke. Jadi orang ngomong, wah, gitu ya. Kalau gue, makanya gue selalu santai-santai ngomong, karena gue melakukan klub putri gue ada. Nah, sekarang klub putri gue itu memproduksi 3 pemain timnas U17 sekarang Oke. dari Sumatera Utara, dari klubnya gue. Jadi Arya Sudina nggak omong-omong. Iya. Sama kayak Bapak Androsiani juga berarti. Nggak ngomong-ngomong. Ya kita masih belajar. Iya. Bang Arya, soal wasit tadi, ngomong soal wasit ini kan dari PSSI ya. Iya. Kemarin saya sempat nonton di Liga 2. Jadi ada wasitnya ini pertama
gol dianulir karena offside. Setelah itu review VAR VAR. dianggapnya offside, tapi beberapa detik kemudian golnya disahkan. Nah, pertanyaannya semua wasit ini dari Liga 1 Liga 2 itu ada pelatihan untuk penggunaan VAR itu atau enggak sih? Ada. Ada ya? Ada. Tapi kan seperti yang bilang bahwa ini kan di Liga 2 masih belajar. Baru ya. Masih baru. Pertama kali ini. Belum. Jadi ya namanya kadang-kadang kita harus memaklumi ada masih belum inilah gitu ya. Iya, sekalian menjawab tuh kan ada yang bilang kan gitu kan. Pak Erik bilang, "Oh, itu VAR kalian nggak ada kan gitu." Iya. Benar kan? Betul nggak apa bedanya VAR kalian sama VAR kita? Oh. Mereka pakai siaran televisinya untuk VAR-nya. di TV. Kalau kita ulang. makanya dia kalau VAR-nya cuma bisa lihat dari yang sedang TV. Oke. Kalau VAR-nya kita udah bisa ada kamera lain. Semuanya, Pak. Oh, Gitu. Angle kamera lain ya. Iya, kadang-kadang kita ini, wah Pak Erik tuh ngomong bahwa ini kalian aja udah pernah ada VAR-nya. Ada, tapi VAR secara langsung. Oke. Itu pernah juga kami bikin, aku kan dulu, ini kan kemarin kami bikin di TB. Pertandingan Liga ITB, pakai VAR itu juga, pakai Thailand Puja. Oh. Artinya VAR ini itu, jadi pakai Iya, siaran, iya, kita iya, lihat, ada, wah ini offside nih, cek dulu, kita ulang gitu kan, kita ulang gitu loh. Rewind. Jadi cuma dari satu angle video aja ya? Ya. Iya. Kayak kita lagi nonton siaran TV, Iya. Betul, replay. Jadi lu nggak dapet angle lain. Betul. Kalau VAR kita, ada Tapi angle masih lain. kurang angle VAR kita tuh, Bang. Harusnya sih, Harus lebih lengkap. Lebih Karena lengkap. kayak kemarin ya, gue nonton Semen Padang lawan Bali United. Itu lama loh wasit memutuskan berapa menit. Karena mungkin angle ngambil gambarnya terbatas. Iya. Ya, baik waktu itu ada 2 penalti ya. Rencananya pertama Semen Padang mau dapat penalti. Nah, angle itu lama ngambil putusan, nggak jadi. Dan yang kedua Semen Padang Bali mau dapat penalti. Leo Guntara kena tangan. Iya, itu. lama loh ambil. Itu menunjukkan angle-nya kurang kita, Bang. Jadi ngambil satu Memang- belakang. memang Jadi, ini bang, makanya aku bilang terus tambah itu, Bang. salah satu yang harus kita lakukan itu sebenarnya R&D di sepak bola. Development. Iya, jadi harusnya kita bisa pakai udah mulai di tiap titik itu ada kayak sensor AI gitu. Oke. Bisa kelihatan langsung men. Lu offset aja langsung Gitu. gitu loh. Oh, kayak di Cuma Eropa ya. nanti hilang manusiawinya. Iya, esensi sepak Esensi bolanya. tipu-tipunya kurang kan? Bukan kan? Lu gak akan kenal kali ketemu yang namanya Drama-drama ya. tangan Tuhannya Iya. Maradona. Kalau VAR udah nggak ada, Bang, kayak gitu-gitu. Udah susah. Hanya angle, Bang. Angle Iya. tuh harus dipertambah. Tapi memang R&D itu penting Biar banget. pusing sih. Iya, tapi maksudnya dengan keadaan VAR yang mungkin kita benar-benar masih banyak banget minimnya ya. Iya, tapi udah kekurangannya. berubah. Iya. Anda ini gak ada VAR, Bang. Wah, lah sekarang gini aja. Ribut semua pertandingan ini. Nggak, gini aja, betul. Itu keributan pertandingan Sebelum, iya. sebelum ada VAR Dan setelah ada VAR. dan setelah ada VAR. Jauh. Menurun. Jauh. Jauh Supporter lebih tenang. Sekarang Iya. cek penalti, gagal kan itu, berarti tuan rumah nih. Terus setelah VAR, ya VAR kurang ajar nih. Iya, Gitu. Iya. Kalau dulu anjing gua Jadi lebih adil lah, Bang. ada, jadi lebih. Nah, kalau- supporter, ya oke lah. Tapi memang kalau bisa, ini nih, VAR itu disambungin ke videotron yang ada di apa namanya tuh? Di stadion. Di stadion. Masih belum ya? kalau Biar gitu. itu biar supporter bisa lihat. Bisa lihat. Ini PR yang banyak harus dibenahi. Mungkin butuh waktu lah. Iyalah. Sekarang aja di Serie A ketika VAR review VAR itu wasit ngebacain, Bang. Contohnya Kayak di Amerika, kemarin di di Jalan perborkan, di antar di- klub ya yang iya, pertama kali di di, Liga di Amerika. wasitnya tuh ngejelasin Udah keluar keputusannya. Iya, misalnya pemain nomor ini melakukan kontak dengan Iya. ini, keputusan ini. Mungkin itu bisa masukan tuh, Bang, buat Nanti ke depan mungkin kita akan Iya. terus perbaikan ya. Iya. Pasti improve lah. Improve Pastilah. lah. Nggak mungkin kita nggak kritik improve. langsung depan exco ya. Pijen ya. Tapi Liga 2 udah seluruh pertandingan menggunakan VAR. Sudah. Oh, itu semua, Bang, bukan cuma full beberapa pertandingan. full Bang? satu musim. Full. Wah. Tapi masih ini pakai ini ya apa? Mobil ya untuk ruang VAR-nya, belum di stadionnya. Belum punya ruangan sendiri di Di stadion. stadionnya. Iya, tapi masih Kan itu nggak nggak- seluruh stadion Orang punya punya. punya iya, ruang iya, kelayakan iya, iya. begitu. nggak semua punya. Saya kasih contoh aja ya. Kita untuk CCTV aja. Untuk penonton itu. Oke. Kan nggak semua stadion punya CCTV yang bisa nge-zoom. Iya. Dia cuma bisa lihat doang. Iya. Ada yang nge-zoom. Nah, kalau yang bisa nge-zoom kita dimasukkan ke sistem kita yang Garuda ID, itu yang kita
orang merokok saya langsung tahu kita Iya. siapa. Ya, kalau kemarin kayak Abang ngerokok di stadion gitu itu ketahuan. mana ada lu. Atau itu Arul nyolong baju siapa itu yang di Iya, itu kan yang nyolong kan langsung ketahuan sama kita. benar. siapa tuh baju Langsung siapa ya? Marcelino. Marcelino ya baju Marcelino. Gitu. Arul nyolong baju Bukan, Marcelino. bukan saya itu. Pak Andre 3 kali ketemu kita udah mulai ikut jokes. Iya, benar. Dia Sarah aja Pak, dia Sarah. Iya. Tapi Nggak, yang foto sama Sarah gue. tapi Yang foto sama Sarah Hilgers tetap gue. Iya. Iya, dia salah. Bentar, soal jersey nih. Apa nih? Berarti jersey itu berpengaruh itu untuk masukkan klub ya? Oh iya dong. Iya. Sebuah klub. Seluruh Jadi gini, Indonesia nih, itu begitu. nih kita bicara Tuh. ya klub di Indonesia ya. Klub di Indonesia yang punya fulus itu jualan tuh ada Persebaya, Persib Persebaya. itu banyak. Iya. Kayak Persebaya tuh saya banyak diskusi sama manajemen Persebaya. Dia bisa jualan 25 miliar sampai 30 miliar setahun Dari jersey. dari jersey. Lumayan masukannya. Padahal Lumayan bajakan berapa juga persen untung mereka? Mungkin 10 M ada untung mereka setahun. Lumayan. Jadi klub modern itu, klub Yang modern profesional tuh. profesional itu ke depan, itu penghasilannya itu pertama harus dari siaran TV, Merch. yang kedua dari Sponsor. sponsor itu belakangan Bang. Iya. Yang kedua itu tiketing, Tiketing sama untuk merchandise. Itu 70% tuh. Baru 30%-nya sponsor. Nah di Indonesia, mobil khusus main Padang, 99% sponsor. Pusing gak gua? Dan itu ada siapa? Dia cuma Andre curhat deh. Makanya gua bilang kan, ya Allah. Aduh, udah dikasih main siang 3:30 Padang itu pinggir pantai 3:30 tuh. Mampus Kata panasnya. orang angin berangkang loh nggak? Panasnya luar biasa itu. Dan alhamdulillah masih ada 5.000 supporter kami. Bayangkan Siang 3:30 kalau hari ini. kerja, dikasih hari Kamis, dikasih hari Jumat 3:30 wajar dong. Komplain supporter datang. Pak, kan katanya Andre naikin harga tiket Iya. 5.000. Gua turunin dikit segitu juga karena ini soal Waktu, timing ya? Waktu timing gitu loh. Iya, jadi gini ya. Kenapa saya dikit-dikit beli jersey belum? Slogan lu nih, Bang, ya? Kan gue. Iya, Dan gue bangga sama itu. Lagi ya. Teman-teman, karena kami membangun PSSI ini, pembiayaannya dengan sangat profesional. Ya, betul. Ya, yang tadi itu pertama hak siar. Kemudian kalau kita menonton, ya kan? Tiketing. Habis itu tiket baru jersey, sponsor gitu ya. Itulah yang biayain kita. Makanya jangan heran. Kamu bingung nggak? Pak Erik baru setahun di Ketum. Kenapa VAR langsung ada? Ada margin gede dari timnas. Bukan. karena kami tidak ngambil uang dari liga. Berarti emang ada yang ngambil dari liga, Bang? Ada lah. Ya maksudnya dulu yang biayain PSSI liga. Bos. Mungkin ada berarti ya, Bang? Enggak. Oh, ada. Yang biayain PSSI dulu liga. Oke. Subsidi. Jadi Jadi dia- keuntungan liga, misalnya Iya. kontrak TV itu. Kasih. Ya, TV itu biaya broadcasting itu harusnya kan Siar. kalau profesional kan duit itu dibagi ke klub. Oke. Nah, waktu zaman dulu tuh ditarik untuk membiayai PSSI. sepak Tim bola nasional. PSSI dan timnas. Iya. Makanya gue bilang, ini VAR bisa dibeli kenapa? Pak Erik bilang, lu kan nggak kami ambil nih duitnya, Iya. lu beli VAR dong. Pak, lu kan udah nggak kami kasih nih, udah nggak kami uang lu. Pak bikin dong. Oke. Baru habis itu, setelah itu salah apa? Setelah 2 tahun masuk VAR ya? Udah dong. Liga 2 bikin dong VAR ya. Uang lu kan nggak diambil. Karena dasarnya itu kita berarti ya. PSSI tidak lagi tergantung pada liga. Liga ya. Makanya saya bilang beli jersey. Buset. Dengar itu jadi, lu jadi sih. Itu Untuk alasannya. kemajuan sepak bola. Iya, benar. Beli jersey ori. Makanya nanti kita pengelola klub ini lagi senang nih. 2027 kan kontrak TV baru nih. Nah, pasti dari 12 miliar. Nah, kita udah naik. Kita todong PT Liga lu nggak kasih 20 miliar gitu. Iya, duitnya ada bos. Ya, iya. Kan nggak diambil PSSI duitnya. Bagi dong sama kita. Kalau di luar negeri, mereka Bener. klub liga itu, kayak league itu, Iya. itu malah harus bayar lagi untuk pembinaan usia muda. Oke. Mereka kayak di kan kami dulu pernah ke Jerman, mereka cerita sekian persen keuntungan mereka itu harus dikasih ke pembinaan usia muda. Karena kan yang memasok pemain-pemain liga kan pembinaan usia muda. Nah, itulah kenapa ada Liga jadi komite pembinaan usia muda. Karena supaya SSB dihargai. Iya. Ke depan SSB ini ada namanya
ketika dia sampai usia 23 atau 21, saya lupa itu, setiap klub mau ngambil dia, ada bagian yang dikasih ke SSB. SSB-nya. Kok nanti siapa yang mau beli SSB? Biar tetap hidup Dan ya. lalu yang paling penting dengan Aryadi cuci dosa. Kan pelaku naturalisasi paling banyak dia. Jadi sehingga dengan dia mencuci dosa bikin kelompok usia muda usia muda nanti 2034 yang dikatakan Androsiade itu bahwa pemain timnas kita adalah pemain dari dong, kompetisi kita. Kan tujuannya tetap itu kan Pak. Kan Maksudnya kita tuh jangka terukur, panjangnya. bukan asal omon-omon ngomong. Betul, Bang. Betul. Gue paling sederhana misalnya nanti ya, suratin lah. Suratin aja. Target gue 6 bulan kompetisi dan Sabtu Minggu aja. Tiap minggu rutin tuh, Bang. Rutin supaya anak-anak punya kompetisi. Karena kalau sekarang itu dipepet 3 bulan, anak-anak itu sekolah bingung. Karena hari sekolah. Sekolah ya. Ini enggak. Tiap libur dia main. Kayak turnamen sekolah. Kayak ini kayak Liga Top Score, Iya, Liga iya. Top Yacht itu kan. Kan itu tuh Top Iya. Score. Turnamen. Itu tiga. Liga di Jabodetabek ini. Iya, iya. Nih, gue bicara sebagai yang Sabtu Minggu dapat tugas dari istri ngantar anak pergi. Iya, iya. Ya. Jadi itu ada Liga Top Score, ada Liga Top Yacht. Liga Top Score berapa bulan itu. Habis Liga Top Score, nanti Liga Top Yacht. Nah, itu tuh dari U8, U9 tuh anak-anak tuh. Bayangin tuh. Lu kebayang ya, saya satu pernah ke Aspire kan, yang Pak. Oh iya, sama Prabowo, gue. kita bareng. Sama lu, Oh, gua iya, kita bareng gitu Aspire. Kita lagi ngelamun lagi tuh. Tadi kan ada kerjaan. Ke Aspire. Itu tempat akademinya Iya, Qatar. iya, di Qatar. Lu tau nggak? Mereka itu punya, misalnya gini, U13 misalnya ya, dia punya 3 pemain di setiap posisi. Sorry, 5 pemain di setiap posisi. Di satu kelompok U13 Iya. Jadi Oh, banyak ya. udah habis itu nanti di U15 itu 3 kali sekian, berarti 33. Iya. Di U17 2 kali 17. Iya. Itulah posisi. Nah, nantinya kita harapkan mulai dari kabupaten punya seperti itu, Bos. Jadi kabupaten itu kayak punya timnasnya sendiri. Iya. U13-nya punya 55 gitu. Kan nanti yang teratas kan jadi makin banyak. Iya. Jadi kita ngambil pemain nanti Lebih gampang. lebih gampang. Itulah cita-cita kita sebagai pembinaan usia muda. Ya, Andre? Menghapus dosa. Tapi tapi Bang, ini kan plan Abang di Sumut ya berarti. Bukan Indonesia. Kan Makanya dia sudah ditunjuk jadi Komite usia muda. Usia muda. Kan gue bocorin loh. Oh iya, lupa. Bener. Bahkan ada orang Erick Thohir yang akan menjadi komite usia muda kan udah gue bocorin. Kan belum nyebut nama. Ini Iya, baru orang Erick Thohir ya ada meninggal lah. Di Exco siapa lagi? Jadi kayak misalnya di satu provinsi anggaplah ada 7 kabupaten nih. Iya. Berarti per kabupaten ini jatuhnya akan jadi satu tim sendiri. Punya tim sendiri. Iya. Nah, di Timnya. setiap kabupaten ini akan punya U13, Komunal. ya, U15, Iya. U17. Iya. Untuk jadi satu kabupaten ini. Iya. Dan mereka yang 13 tadi itu kayak 5. Bayangin lu punya 55 pemain terbaik di kabupaten. Kalikan kita 500 kabupaten. Iya. Itu berapa? Nah, PR Abang tuh Bang. Berapa coba? Bang, Gitu. PR Abang itu sekarang U17 itu Monitoringnya. kita Ada, kan ya. oke, jago nih U16 U17 kita bersaing nih sama Korea Ya, Jepang. gimana caranya? Tapi Kedua tiga ada pas lagi. kedua tiga kita ada Ada mismatch. kosong. Karena memang kompetisi Nggak kita ada. Ini PR Abang nih Bang. Itu dia. Bagaimana Itu kita dia, dari Bang. U17 ke U23 itu ada Ada kompetisi jenjang berjenjang kompetisi itu terus, Bang. ya. Itu PR Abang tuh Bang. Supaya jangan dikit-dikit naturalisasi lagi. Kapan anak-anak ini bisa main Bang? Kasian loh Bang. Iya, ada Kan udah masuk sini gua Andre. Nah, makanya mau beresin lah. Maksud Pak Andre masih banyak nih PR apa? Oh, banyak Banyak banget. PR masih banyak. Banyak banget. Karena PR masih banyak, Pak Erik harus dilanjutkan kayak gitu katanya. Enggak, sebenarnya PR banyak banget. Banget. Pemain belum, Nah, pelatih belum, wasit belum. Aduh. jadi ini kan menjawab juga Bang waktu itu. Jadi kan Pak Erik itu kan dilantik jam 3 sore. Ya, saya kan ditelepon beliau 12:30. Gua pamit pindah komisi 10 ya katanya. Iya, ketemu lagi. Iya. kan. Gua pamit pindah komisi 10 ya. Katanya. Oke Bang. Saya sungguh tanya gimana PSSI aman nggak Bang? Aman. Presiden FIFA sama Presiden Prabowo bilang lanjutkan. Alhamdulillah kata gua. Gitu. Masih bisa lanjut, bisa katanya. Nah, kita dukung lah. Iya, betul. Pasti. Benar.
Karena ini saya kalau nggak salah ini omongan ini pernah Bang Arya omongin juga tuh sama Mamat tuh di sport itu yang Iya. Asprof itu dapat 500 juta. Gope. Ada, gope. Iya. Nah itu yang saya usul ke Pak Erik sama Pak Arya. Duit beserta program. Iya. Karena itu monitoring itu Bang. Iya. 37 provinsi. Iya. 38 Enggak, tapi nah, 38 lu tau gak lu ribetnya apa? Lu kan gua alami nih kemarin. Waktu gua di PLT Sumut. Itu askap-askot, itu punya kongres sendiri, Bos. Loh, Jadi kalau dia nggak bikin program, Hah? lu nggak bisa evaluasi dia. Oh, karena bukan provinsinya yang milih. Nah, putusan kongres yang baru. Di situ yang baru diganti jadinya bahwa PSSI yang di provinsi itu yang memilih kabupaten. Jadi kalau nanti PSSI kabupatennya nggak benar, nggak berjalan program, tinggal pecat. Kalau dulu nggak bisa, Bos. dia punya kongres sendiri. Punya kongres sendiri. Aku kemarin tuh ada 30 kabupaten di Sumatera itu. Iya. Nggak jalan, gua nggak usah ngapa-ngapain. Karena dia punya kongres sendiri. Dia punya kongres sendiri, punya esko sendiri lagi. Punya itu sendiri Bang. Ada. Askornya? Iya. Bisa gitu. Bisa gitu. Itu. Nggak, bukan di provinsi yang ada exco, Bang. Emang kota kabupaten ada juga? Ada. Udah gawat itu. Gawat juga ya berarti ya. Iya. Nah sekarang dibabat semua. Untuk- Bahkan di provinsi pun nggak lagi exco lagi. Ya, jadi ketua Asprof tuh berkuasa Iya, penuh jadi dan punya- sewenang-wenang. Iya, benar-benar jadi punya power. Iya, jadi kuat, kalau ya. dia nggak bikin pembina usia muda, bikin apa semua, tinggal ganti. Kok nggak lu pusing? Kalau dana itu turun udah pasti turun tiap bulan atau nunggu Tiap mereka tahun. ngajuin? Tiap tahun, tiap tiap tahun. tahun. Atau nunggu programnya diajuin dulu, Bang? Biasanya kita gini 3 kali. Iya. Dia bikin program, kasih dia turunkan. Habis nanti kita lihat dia bikin program lagi nggak? Kalau nggak, tahan dulu. Oh, enggak otomatis dapat ya? Oh, Kayaknya cukup fair. Makanya ada beberapa Iya. provinsi kemarin tuh ya nggak dapat juga orang nggak ada program Oh, menarik. gitu. Nah itu yang lagi dilakukan sama kita perubahan-perubahan itu. Sama ini, Pusing. kemarin kan sempat ada pergeseran tuh di komisi pengembangan ya yang Alexander Zwiers masuk juga menggantikan Ratu Tisa, itu ada hubungannya sama pengembangan yang Iya, usia muda ini kerjanya kira-kira Bang Arya nggak? Nggak ada lah. beda jalur ya. Iya. Karena gini. Kalau Sekarang dia kan wakil komite ketua teknik kan ya, Bu. udah nggak lagi. Sekarang wakil ketua tuh ngawasin semua aja sama Pak Erik. Kalau itu ngawasin apa tuh, Bang? Maksudnya Si Zuer sih. iya, si Zwiers itu. Kalau dia ini itu kan nanti ke Dirtek. Dia ke urusan yang pelatih. Gitu. Nggak, dia udah resmi nggak ditunjuk dirtek? Udah. Dia untuk pelatihan pelatih dia. Nanti itu yang akan dilakukan oleh dia. Karena ada pertanyaan lucu tapi malas gua. Gua kasih sederhana ya. Lu bisa bayangin nggak di Indonesia itu hampir 50 juta untuk ambil sertifikat B. Di Malaysia cuma 20 juta. Kenapa bisa Itu jauh? kan bisa lebih mahal di sini. Jauh Bisa banget, di Pak. sini Bang. Makanya gue bingung. Makanya Bang, gua kan punya pelatih kiper. Makanya ya. gua bingung berarti. Iya, Gua punya pelatih kiper. Kemarin itu pelatih kiper itu gua tuh disuruh ambil apa gitu kurang sertifikatnya. Gua bilang pelatih kiper gua, lu cari si Asia Tenggara nih yang ada gua bayarin loh. Daripada gua cari pelatih bule lagi kata gua. Gua bilang, lu pergi deh. Mau ke Malaysia, ke Thailand, kemana aja pokoknya si Asia Ambil Tenggara gua lisensinya. biayai lu berangkat. Nah, sertifikat pelatih kiper tuh lebih ribet lagi. Oh ya? Jadi lu kalau gini, misalnya gini, lu ambil D dulu kan. Iya. Lu ambil D dulu biasa pelatih, baru lu bisa ambil D. Kiper. Kiper. Dua kali Kalau berarti bisa D-nya langsung ya? kiper Nggak gitu bisa. ya. Jadi nanti lu C lagi biasa, baru lu bisa C. Cek kiper. Oh gitu. Jadi lebih Makanya banyak pelatih ya. kiper jarang banget. Oh. Itu pelatih kiper sempat Biaya lagi. Bang Zule dari dulu tuh. Emang bagus deh. Jadi memang ribet. Pelatih Jandia berarti dulu Iya. ya. Jandia Jadi- Putra ya. Kita jadi udah ribet, mahal lagi. Nah, makanya kita mau potong semua nih. Berarti ini kalau Oh, iya, dari yang saya simpulin ya Bang, dari yang Abang cerita ini kayak bener-bener banyak duri-duri kecil nih di sepak bola nasional nih sebenarnya. Iyalah. Kayaknya emang ya. Dari yang dari kantor kayak Semuanya. soalnya dari tadi isi jawabannya semuanya keluar. Makanya gue sengaja ajak Bang Arya ke sini biar publik tahu bahwa membenahi sepak bola Indonesia tidak segampang yang Segampang dipikir. iya. Banyak hal-hal yang harus kita Gampang. benahi. Dan itu nggak bisa PSSI doang, harus rame-rame sama daerah-daerah. Ini PR besar loh. Tapi ada yang bagi gue ya, ada satu hal yang bagus lah. Kita makanya bilang pemain tuh jangan Bully. dibully dan sebagainya ya. Lu percaya nggak? Tapi lu pasti nggak pernah bahas nih. Apa tuh? U19 kita, U23 kita sekarang Oke. adalah
3-4 orang adalah pemain waktu U19. Iya. Betul. Iya. Arkan Kakak, Ferrari, ya kan? Kakang gitu ya. Kare-kare. Iya, Kade Ariel. Itu dulu lawan Korea tahun 2022. Iya. Lawan U19-nya. Kita kalah 7-0. Sama Sintayong dong berarti. Iya. Kalah 7-0. Oke. Sekarang Kalah 1-0. 5-6 pemain yang di U23 di Korea ini sekarang ngadapi mereka 1-0 dan di penguasaan bola oleh kita. Kita ngomong tentang ini karena gini. Kita ngomong tentang pemain usia muda nih. Pemain usia muda itu emang kita harus lihat perkembangan. Artinya ini pemain muda kita ini semua kualitasnya Korea 7-0 loh dia di babat tahun 2022. Lu cek deh. 7-0 habis. Pemainnya itu 5-6 orang yang sekarang tanding lawan kita di 23. Nah, apa kata maksud Bang ya? Bahwa Gerard Vandenberg tuh meskipun gagal, tapi dia meningkatkan kualitas, betul ya Bang? Iya. Ah, itu maksudnya Bang. Kalau Walaupun mepet ya waktunya. itu kalau kita waktu udah tinggi tuh obrolin si Gerard tuh jatuhnya apes ya. Apa apa sih? sih? Apes. Iya, Dia iya. datang di timingnya Langsung. mepet Langsung. dengan Turnamen udah U23 ini di ekspektasi netizen itu tinggi banget Bang. Karena terakhir itu Iya. semifinalis Betul, ya. semifinalis. Betul, betul. Track record. Itu ekspektasi gede banget. Memang. Tapi kan pemainnya beda banget. Beda, jauh. Jauh banget lah kita Iya. kan. Kalau Gila. itu sih kita setuju. Kalau sebenarnya kemarin kalau lawan Tapi Korea, yang tadi aku bilang itu iya Bang. bahwa pemain U19 kita ini dulu 7-0 loh. Kalau lawan Korea ya. Di Seoul kita kalah 7-0. Iya. Babat sama mereka. Sekarang kita kalah 1-0. Masalahnya strikernya kita ya. Enggak, sebenarnya kalau lawan Korea kalah tuh kayak masyarakat terima tuh Bang. Iya. Yang masalah Laos. Bang menang lawan Laos itu. Kalau gua tuh apa tuh? Itu apes. Itu apes. Jadi ya, Bang Arya ini malam ini lawan Laos, besok rapat sama gue kan. Heeh. Gue bilang kalah si apes lu Bang. Gue kata Erik, aduh pusing barang gue. Itu apes. Kak, bola itu kan kita ada udah ngerasain juga lah. Punya klub itu kan kalau udah mainnya bagus banget. Tapi Nggak, nggak bisa gol-gol. cetak Kita gol-gol gitu. Apa kita nggak mau lempar loh. Ya apa ini gitu. Itulah kejadian gua lawan PSBS Kemarin. dia sama babak pertama lawan Bali United tuh. Lawan Persebaya juga gitu. Persebaya juga. Iya. Tahun sebaya bagus banget Iya. mainnya. Jadi apa gimana? Nggak Apa? gol gimana? Sial banget. Habis itu dihukum kita kalah bikin kesalahan dihukum. Iya, karena kita nggak bisa Dan masuk Persebaya bola. itu kan bikin kesalahan. Bola tinggi crossing, backnya pendek, lompat. Lewat bolanya. Dia kejar, bukannya ditutup di cover, malah diselinding. Ya udah lewat udah. Itu kemarin tuh pertama Liga 2 itu. Nonton nggak? PSMS lawan mana itu? PSMS nyerang terus. Oh iya, serang balik. Kesalahan Baru diubah. perpanjangan waktu. Seran banget. Masih nyerang terus. Tiba-tiba serang balik. Serang balik. Gol. Kalah kosong coba. Wah itu gimana tuh? Iya makanya. Apes Banyak apes. bola ya ada Iya, sial-sial. tadi kan pas Bang Arya ngomongin soal VAR Liga 2 kan masih banyak belajar. Ini yang harus belajar itu bukan cuma wasit dan perangkat sih, tapi pemain juga. Kemarin tuh ada tuh Bang, Persiku lawan PSS. Jadi pemain Persiku itu Oh, Sleman lawan Persiku. iya Persiku mukul pemain PSS dari belakang. Iya di belakang. Di kartu merah. Masih Masih protes. protes. Nah, berarti kan si pemain itu udah harus sadar sekarang kamera udah di mana-mana. nih. Iya iya. Jadi kayak Kok Udah biasa? Tahu. Iya. Udah nggak bisa bohong. Udah nggak Iya. bisa. Dia Pemain harus mukul belajar. tapi dia masih Nah, protes. Makanya gini sebenarnya Mental ada itu, ada mental. satu hal ya. mental. Kan sekarang FIFA kan udah kasih aturan yang boleh komplain Cuma kapten. cuma kapten. Iya. Jadi memang harus kita biasakan juga pemain-pemain muda kita ini di kerjaan wasit pun maafkan nih Iya. kata-kata. Iya. Ya lu nggak boleh nggak usah Iya, betul, nggak boleh. betul. Kalau nanti mental lu jatuh, Bener. kasihan gitu. Protesnya nanti aja. Protesnya nanti. Pas pertandingan. Klub dengan Iya. si Ya kayak Penyelenggara. Bang Andre lah kan. Iya. Oranye. Bukan hanya orang aja, gue pergi lapor. Iya, lapor Komdis. Gue lapor Lapor Komdis. Komdis. Gue lapor, nggak omong-omong juga. Karena Gue apa yang gue sampein, gue laksanain. Ya apa yang lu lihat dalam sejarah Kongres PSSI mana ada sih ada yang berani ketua umum ganti tuh komite wasit. Oh disiplin orang boleh nyinyir sama gue, supporter boleh nyinyir sama gue. Tapi yang ngurus klub yang berani berteriak kebenaran Andrew Ade bro. Waktu kongres lu kan Iya, ya, kan? iya. Yang video siapa? Jadi ya ini. Gua beda konten gue. Lalu kita nanya, lalu Bang Andre sama siapa di sebelahnya? lalu Ternyata Bang Andre. lalu Rups. Gue berani bicara, gue bilang sama Edwin bicara kata gue. Itu jadi kita itu minta ganti Ferry Pulus tuh beneran ngomong, bukan bilang saya mau ganti dah ngomong. Datang ya, Bang? Datang bos.
Luar biasa. Tapi satu hal ya, yang bisa ganti di PT Liga itu PSSI, Bos. Itu ya. Karena itu saham Serie A. Serie A. Jadi sama kayak BUMN gitu loh. Jadi kayak ini, dan Antara tuh pemegang saham seri B gitu. Iya. Nah, pemegang saham seri A itu dulu Menteri BUMN, sekarang BP. Kepala Badan Pengaturan BUMN, BUMN yang undang-undang yang gue rubah minggu lalu. Gue Iya. Kota Panjaya. Iya. Nah, sama PSSI juga begitu. Klub itu kan dibilang yang punya 99% tuh klub. Iya, itu seri B. Seri A-nya ketemu PSSI. Jadi Ferry Forest itu bisa diganti oleh Erick Thohir. Nah, Tapi gitu. itu juga saham kita kecil betul. Iya 1% bang, tapi saya Ya. seri A bang. Kalau kayak di beberapa negara itu besar ya, Malaysia Oh, besar. kita bayar bang salahnya. Ini besok musim depan. Tuh kalau nggak salah ya, klub yang promosi musim depan tuh bayar tuh 5 atau 20 M. Betul. Gede loh. Itu Persijap sama promosi Persijap sama PSM ya. Iya. Itu baru 10 miliar loh. Musim ini. Kami musim lalu bayar 5 miliar. Bayar saham ya. Jadi musim depan tuh saya dengar 20 atau 30 Supaya serius klub ini. Jadi gede loh. Supaya serius, jangan nanti nggak bisa bayar gaji. Gitu. Malu kita. Jadi nanti saya kasih tahu teman-teman, kalau 2027 kan kontraknya habis TV, lelang lagi kan. Yang lagi. Wah, itu kalau sekarang kita dapat 12 miliar di PT Liga, insya Allah kita optimis nih. 20 M dapat lah. Lumayan. Kasian. Lumayan. 20 Lumayan. M. Main banget tuh. Zaman sekarang susah cari sponsor, bro. Aduh, pusing kayak gua tuh 99% hidup dari sponsor. Dan dari Andrew Rosiade. Karena gini, kayak Nah itu yang dia. dia, Bang Andre ini perlu belajar sama kami timnas. Mengubah struktur harga tiket. Nah, tiket Semen Dulu Padang kita itu cuma murah. 100.000 bos. Ya kita murah, oke, fine. Tapi itu makanya kita minta malam itu kenapa? Karena gue berharap dengan main siang, sore, 3:30 ya. Ange Badangkang atau orang Padang. Karena pinggir pantai panasnya terik. Panas terik ya. Ya itu kita masih ada 5.000, lumayan loh bro. Apalagi malam ya. Apalagi malam gue target bisa 10.000. Ya alhamdulillah minimal gue nggak rugi, nggak nombok. Karena dengan harga tiket Semen Padang itu kita masih nombok bro. Nombok nggak pernah untung. Bang, ini kayaknya keluaran kayak gini semua pengelola klub kayak gitu ya kayaknya. Iya. Iya. Nah maka yang hebat tuh Ya. Maluku Utara. Kalau utara dia kuat. Maluku Utara tuh sponsor kuat. Ditambah memang animo masyarakat tinggi bro. Lu kalau pergi ke Maluku Utara, Wah itu stadionnya penuh, dijual tiket tuh berapa? 200.000, 300.000. Dibeli. Bahkan di luar stadion itu ada rumah-rumah tinggi, kantor-kantor tinggi itu dijual 50.000 tuh di luar itu. Oh, nonton di luar Oh, stadion. dikasih kopi, dikasih goreng pisang. 50.000. Rumah-rumah di luar stadion kan kelihatan tuh. Iya. Bisa nonton di rumah itu. Yang punya rumah jual 50.000. Laku bro. Hebat tuh Maluku Utara itu. Antusiasme ya. Maluku itu luar biasa antusiasme. Jadi PR banyak. Makanya kita sih berharap, kalau gue sih alhamdulillah ya, Desember kan stadion direnovasi. Ya. Biar nggak pakai kursi kondangan lagi. Itu yang kita tuh. Kami harus Jadi itu ngajarin. kursi Kak. beneran kursi bagus, disarungin. Itu untuk menambah supaya official bisa duduk lebih banyak. Gitu. Iya. Jadi kita sarungin. Kan aslinya gue buka kan waktu Iya, lawan iya. PSM kan, PSM, gue iya, datang, gue tunggu tuh, langsung habis itu dibully gue. Komdis, sanksi Andre 200 juta, sanksi Andre 200 juta, alhamdulillah. Nggak ada sanksi, gue punya ID card bro. Iya, iya. Lupa orang itu gue punya ID cardnya. Bukan ujuk-ujuk datang, gue punya ID card. Dan itu sebelum pertandingan. Jadi sebelum jauh pertandingan. Nah gue datang, dibukain pintunya sama kitman-nya PSM. Nah. Iya. Nah, kita liatin supaya kita ya capek juga dibully kan. Nah, kita jawab dengan jangan omong-omong. Alhamdulillah. Nah, pokoknya kalau di Padang, tapi insya Allah kita pindah besok. Jadi Pak. Pindah mana ya, Pak? Jadi, Pak? Jabodetabek. Udah dapat. Nanti Terus kemana kalau tuh bang? kalau ini bang, gue punya ide menarik bang. Ini nih. Nanti kan denda kan 25 juta. Gue udah bilang sama Persebaya. Bonek datang aja yang banyak. Kan gue juga tiket dendanya biar gue bayar. Niatnya udah gitu tuh. Cuan bang. Dan Ayo, Persebaya Bang. itu, Persebaya lawan Persija tahun musim lalu itu penuh GBK tuh. Itu ya, itu penghasilan kalau nggak salah 1,5 miliar bersih didapat oleh Persija. Jadi kalau Semen Padang lawan Persebaya kita main GBK,
Dia denda 100 juta, gue 25 ya 50 gue bayar dah. Untungnya 1,5 miliar gitu loh. Memang harus ini. Jadi Kita soal cuan, bro. kalau Bayar kita gaji bikin pemain. berkualitas ininya dipertandingan, itu pasti dibayar mahal juga orang rela. Iya. Makanya lu kami ajarin, apa yang kami ajarin lu? Kami undang Argentina, Bos. Oh iya. Itu untung Naikin banyak. standar ya, Itu Bang, kalau nggak salah PSSI untung 70 miliar. Naikin nggak nyampe lah. Nggak sampai. Naikin standar supaya apa? Paling nggak cewek berani masuk, keluarga berani bayar. Betul. Semua Anak jadi kecil anak kecil aja. Jadi Iya, iya. itu ngajarin dulu. Nah, hal yang sama kami lakukan waktu kemarin di Medan ketika Piala Kemerdekaan. Oh, masih timnas berarti ya, Bang? Iya, kita itu U17 loh. 17. Kemerdekaan. Kan orang loh, berapa kita beli harga tiket Bang Arya katanya? 100.000 bilang. Hah? Gila Bang, di sini saya 10.000 aku bilang. Kau coba aja. Sebelum 10.000, Bang. Enggak, kan biasanya 10.000 kalau Iya, biasanya kalau klub iya. Iya. 30.000 bang. SMS gitu bang. 10.000, 20.000 lah gitu. Murah banget. Memang makanya dengan kita bikin 100.000-an banyak yang datang penuh itu stadion. Artinya apa? Sebenarnya ada daya beli mereka untuk Iya, nonton itu, cuma luar berkualitas Iya, benar. dan menarik. Kalau nggak menarik ya. Mas harusnya nonton Smackdown emang di lapangan ya. Nah, soalnya kayaknya kalau untuk beli tiket semahal itu di liga, orang tuh masih banyak yang skeptis bang kayaknya. Kayak, ngapain mahal banget nonton Liga Indonesia? Nggak, Maluku Utara tuh 300.000 loh. Iya. Penuh. Tapi masih ada beberapa klub selain Malut ya. Saya nggak mau nyebut nama klubnya terusnya diserang. Kayak masih banyak yang suka teriak-teriak, oh ini kemahalan harga tiketnya. Kayaknya karena kualitasnya belum Kualitas sih. mendukung. Kualitas nggak mendukung. Kalau kualitas mendukung ya orang pasti nyaman ya. Di luar gitu kan kita Sabtu Minggu itu adalah hiburan. Iya, gitu. iya. Iya, betul. Gue nanti deh. Dan nonton bola. Dan Gue pernah beli itu. tiket bola Gitu. mahal di luar negeri. Diomelin sama bini gue. Nggak masuk akal harga. Tapi gue mau nonton Messi, Neymar, Mbappe dalam satu pertandingan. PSG ya? Gue nonton PSG. Pas nonton sebelah gue tuh Nicolas Sarkozy itu ya. Nah, mantan presiden Prancis. Waduh. Tapi dingin banget tuh, minus nontonin gue bang. Aduh. Di Eropa tuh mahal harga tiket bang. setahu- Mahal. 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 Tapi Tapi dia beli. servisnya juga bagus. Puas kita nonton di Eropa. Dan aman ya. Itu Aman. dia keluarga kan Iya. datang. Jadi bisa nih kakeknya itu bawa cucunya yang perempuan gitu. Oh iya, Dan betul. mereka Betul nyanyi. kadang-kadang. Nggak bakal lihat sepatu Nonton melayang ya bang. ada. Inter Milan main, itu anak kecil banyak perempuan-perempuan. Bakar Happy banget. gawang, nggak akan lihat ya bang. Bakar gawang ya. Gak sama. Ambil rumput. Bro, itu bukan hanya di itu. Gue nonton di Korea sama di Jepang. Juga orang bawa keluarga. Tertib, ya? Aman, tertib. Rame pulangnya tertib gitu. Antar supporter tuh pulangnya enak gitu loh. Makanya kan kemarin gue lawan Jepang di sini kan anak kecil yang nonton. Jepang Bawa yang- Jepang. Waktu kesini kita lawan Jepang. Oh nggak senior ya? Iya. Yang kita kalah 4-0. 4-0 ya? Itu bawa anak, mereka bawa anak kecil, perempuan nggak takut. Iya. Jadi memang harusnya bola itu seperti itu. Ya, kalau Harusnya. kita sih Bola relatif itu harus lebih aman. menyenangkan. Iya. Betul. Iya. hiburan. Cari kegembiraan lah. Iya, iya. Kan Bukan gua- cari kan gua- berantem. Bukan jadi kejar-kejaran. Apa? Gua ini kan penonton bola ya, sering away. Iya. Karena jadi Andro Syari itu dapat privilege sebagai supporter tamu bisa away karena pengelola klub. Iya. Jadi itu bulu catatan juga itu. Nggak akan bener berarti ya, Iya, Bang, ya? nah, Jadi itu supporter karena tandang ini. pengelola ya. klub kan, bohirnya klub lah. Jadi VVIP ya. Nah itu ya, kayak gua nonton bola. Itu gua nonton bola, supporter tuan rumah itu responnya positif loh nyambut. Hai Andre. Iya. Nah, turun mobil langsung minta foto rame-rame. Lalu pulang enak aja. Iya. Aman-aman aja. Waktu lawan Malang aja enak. Enak, aman. Jadi menurut gua ya, mohon maaf ya. Ya mungkin kebijakan PT Liga melarang away itu jangan Pukul rata. dipukul rata. Jadi ada klub-klub yang memang berpotensi rusuh, misalnya Persib sama Persija, The Jack sama Bobotoh. Mungkin ada potensi benturan. Iya. Nah, itu bisa diantisipasi. Tapi misalnya The Jack sama yang lain, ya nggak ada, ya boleh dong orang away nonton ke Jakarta. Tapi kalau gitu nanti yang pihak yang kayak contohnya yang Persija merasa dinaktirikan lagi bang. Enggak dong, itu nggak. Nah, akhirnya mereka harus terpaksa berbenah. Oh iya. Kalau dia mau away, Berpikir ya. mereka Iya, berubah dong, Pelatih. berubah dong supporternya. Iya. Harus dipaksa begitu, jangan dipukul rata. Kayak kami nih di Agus Salim, Iya. itu banyak yang datang away. Kita sambut,
Tapi alhamdulillah kita bilang jangan pakai seragam supaya Nggak kena denda. nggak kena denda. Lumayan 25 juta berat. Iya. Gua udah rugi, supporter gua rugi. Pernah ya? Sebenarnya ada solusi, cuma nggak ada yang mau. Apa tuh bang? Pengurangan poin. Gak ada yang mau. Kalau ada rusuh atau ada yang tandang nih? Kalau rusuh, Sepakat bang, saya bang. harus pengurangan poin. Iya, Tapi nggak mau, pada nggak mau semua. Karena bilang nanti bahaya bang, nanti pas suatu poin-poin lagi penting, Bikin rusuh. tiba-tiba bikin rusuh. Supaya provokator Ya, ya. itu benar juga, itu masuk akal. Itu Oh, yang tapi bisa itu. juga. Ini kira konoha itu masuk akal. Iya benar. Semuanya Nah, mungkin. bisa jadi. Tapi ya, yang paling enak tuh jangan dipukul rata. Nah, jadi dilihat potensinya. Kan bisa dilihat Intel Polda kan. Kalau ini nggak bakal rusuh, biarin aja away. Enak loh. Kita saudara. Iya. Sesama warga negara Indonesia, sama pecinta timnas. Beda klub tuh biasa aja. Saya sama anak saya beda. Si Amar tuh Persib. sebelah kamar benar itu di Persib itu. Besok mau ke Bangkok nonton bola deh, dukung Persib. Iya. Tapi terakhir nih Bang Arya, tadi ngomong soal usulan Bang Arya ya, yang soal pengurangan, kalau misalnya ada rusuh pengurangan poin. Nih penasaran saya nih. Kan tadi kan Bang Arya bilang komisi disiplin itu berdiri sendiri ya. Iya. Bisa nggak sih misalnya ada suatu hukuman atau sanksi dari Komdis, tapi dapat intervensi dari PSSI, masukan? Nggak boleh. Nggak boleh. Nggak boleh. Jadi atas dasarnya mereka bikin aturan itu dari siapa? Kan ada aturan main sebenarnya. Ada aturannya. Kalau melanggar sekian, kalau melanggar ini. Ada kok. Mereka tuh punya buku juga, buku panduan untuk. Panduan lah. Dan ada komite Gitu banding ya. kan. Di atasnya ada banding. Tapi kalau dia mutusin harus di dalam ruang hukuman itu gitu. Iya ada mengacu ke pasal apanya? Maksimal kan? berapa, minimal berapa. Itu urusan dia. Ya, soalnya kayak misalnya kalau yang saya lihat ya Bang ya, ada nggak sih potensi ini tuh gara-gara sanksinya nggak tegas, jadinya banyak klub yang ngelakuin suatu pelanggaran yang berulang. Iya. Bisa jadi. Bisa jadi. Itu makanya kita kan kemarin mudah-mudahan dengan Komdis yang baru ini ya ada perubahan. Kayak misalnya kemarin yang terbaru, yang paling baru terakhir minggu lalu tuh PSM nggak gaji pemainnya, pelatihnya 5 bulan, 5 bulan. pelatihnya speak up. Kalau pemainnya saya nggak tahu ya, cuma pelatihnya. Nah, kalau itu pelatih pemain harus ngadu. Nah kalau kayak gitu, Kan kita nggak bisa buktikan kan? ya mungkin nggak sih Bang kalau misalnya si Komdis ini ngasih sanksi, contoh ya pengurangan poin kan degradasi kasih klubnya kalau nggak mampu untuk gaji. Musim lalu PSIS tuh yang Nah, gitu. aturannya nggak sejauh itu. Nggak sampai segitu Bang. Iya. Nah kan yang ditakutin gini Bang, kalau misalnya nggak ada sanksi tegas dari Komdis, nanti klub lain tuh ngekor. Ah dia aja nggak apa-apa. Takutnya begitu. Nggak, karena gini. Tapi kalau kita nunggak bro, pemain tuh motivasinya berkurang. Pasti. Iya. Kita nunggak sebulan aja banyak protes ya. Iya, main sambil lapar Bang. Gue pernah telat sebulan ya. Pemain tuh gue datang, Pak kapan bayar? Ah. Tanya. Ya kan gini. Apalagi bule-bule itu, sama seperti bule-bule itu, Di- pemain asing itu bang. Bandel. Oh nanya dia. Jadi kan gue punya pengalaman. Ini kan main lu kan kita kan dulu gue tiba-tiba dulu masuk ke Liga 2, gue nggak ngerti mengenai tiba-tiba boleh asing gitu. Kita nggak ngerti. Kontrak kita nggak pinter, Iya. ya kan? Padahal tuh pemainnya kita mau tanding, pergi dia ke Jakarta, Bre. Ninggalin ini Latihan. dicoret kan? Kita berhentiin. Nah dia gugat ke FIFA itu, nah kita beradu di FIFA. Oh. Itu yang lu kan banyak rame kan? Wah ini klubnya Exco nggak bayar-bayar ya? Karena kami berantem masih. Gitu. Tapi kalau yang lokal, paling bahagia di klub gue. Nggak pernah ada tunda-tunda, semua dibayar tuh dan sebagainya. Tapi yang gitu-gitu yang kita memang nggak kontrak sepanjang setahu ya. Yang berhasil cuma menang di FIFA itu hanya Dewa United. Oke. Ketika adu, yang lainnya kalah semua. Karena kita memang di kontrak di apa itu rupanya Andre. Lemah ya. Diajari gue sama Dewa. Sama Bali United. Dia bilang gini, pokoknya ketika lo harus bikin, semua harus tertulis. Ketika dia dihukum, dia harus tanda tangan. Nah kita enggak kebiasaan, datang pada kita, gua hukum lo. Wah, analisa, harusnya dicatat dan tertulis dan dia harus tanda tangan bahwa lo indisipliner sekian. 2 kali indisipliner, 3 kali lo dipecat, ada tertulis. Code of conduct tuh. Nah, itu yang kita nggak pernah belajar nih. Rata-rata klub-klub tradisional, Bos. Jadi yang pernah menang cuma di sana itu hanya Bali United. Yang lainnya kalah semua kita. Dewa Dia atau pasti kalah. Bali. Bali ya, Bali. Dia juga kalah. Pasti kalah kita semua.
Bali tuh lawyernya jagoan bikin itu. Kita kan lawyer kampung kan, mana tahu. Bikin kontrak kampung. Berarti masih banyak ya Bang, maksudnya yang emang harus dibenahi. Banyak banget. Itu Bali pernah nonton nggak di Bali? Belum pernah. Bali United itu hebat ya. Dia kalau keliling stadion, saya udah diajak sama Pak Peter Tanuri keliling. Bagaimana memonetize stadion. Nah, diajarin sama dia. Makanya langsung pas renovasi kan, Stadion Agus Salim gue panggil ke Satker PU-nya Bang. Gue mau ini kata gue. Di luar stadion. Supaya gue hitung duit kayak Bali United. Bali United itu ya, dia ada merchandise store. Gede banget. Sama kayak merchandise store kalau kita lihat klub-klub besar di Eropa. Iya. Itu satu. Yang kedua, dia punya tempat penitipan anak. Jadi di saat main bola, ada tempat penitipan anaknya. Lalu ada tempat playground anak-anaknya. Lalu ada kafe. Kafe itu bisa nonton langsung dari stadion. Jadi deket ini kan stadion nih. Nah ada kafe, dia bisa saksiin dalam kafe itu nonton. Itu kan di pojok tuh. Di ini tempat bench pemain, sampingnya. Bisa nonton langsung dari kafe. Itu dijual sama dia. Ada yang lebih hebat lagi dia. Tahu apa, Dre? Apa? Lapangan. Nah ini kita nggak pernah belajar tuh. Kita lapangan selalu kan bikin pertandingan ya, lapangan bola ya. Habis itu di pinggirnya kan pendek. Akibatnya latihan pemain kita selalu di tengah lapangan rusak rumput. Kalau dia enggak, dia perlebar kiri kanan. Jadi orang kalau pemain latihan di pinggir ini. Latihan tanding baru dia masuk lapangan. Kalau cuma untuk passing doang di sini. Itu juga Bali United tuh jago banget dia. Kayaknya cuma dia yang berpikir sejauh itu sampai lapangan pun dipikirkannya nambah. Lapangan yang di itu kan, lapangan latihan dia kan. Iya, jadi ini lapangan utama, ditambahnya rumputnya di sini, sekian meter gitu, supaya orang jangan latihan passing di tengah lapangan. Tapi rumputnya bagus. Tapi kalau kayak gitu, dia punya hak prerogatifnya si klub sendiri Bang. Iya. Apa dari liga yang Nggak beda, itu yang disebut Bang Arya itu bukan di stadion. Tapi di TC, tempat latihan dia. bukan di Jadi stadion. bukan, dia kan ada tempat latihan di pinggir pantai itu tuh. Ya, Dia disewa PSSI, disewa Iya. untuk TC. Itu. Bukan stadion. Kalau Jadi- stadion itu, ini penting nih. Nih Bang. Stadion di seluruh Indonesia ini punya pemerintah. Yang bangunin pemerintah. Nggak ada klub yang bangunin satupun. Jadi jangan nyindir-nyindir Semen Padang juga. Itu. Nggak ada klub satupun yang renovasi. yang udah kontrak sama stadion, kasih 25 tahun sampai berapa tahun itu kayak Persib. Oke. Untuk pengelolaan. Maunya sebenarnya setiap klub itu dikasih kewenangan untuk mengelola stadion. Harusnya begitu. Kami Bang, kami negosiasi sama kayak kemarin. Kita negosiasi sama Pemprov Sumbar. Karena waktu kita promosi dari Liga 1 ke Liga 2, itu kan stadion busuk gitu. Nggak layak kan, Pak Erik udah pernah survei. Kata Pak Erik, saya pastikan ini nggak lolos verifikasi. Kita tuh udah bersurat lama. Nah, akhirnya setelah tekan-tekan dan gondong-gondongan dikit, baru dikasih sama. Itu pun nggak lama. Makanya sekarang kan saya nih yang usaha habis-habisan nih cari uang nih, meyakinkan pemerintah Pak Prabowo untuk renovasi. Nah, kita pesan sama pemerintah Provinsi Sumbar, nanti udah kita perjuangkan renovasi, habis ratusan miliar jadi bagus. Tolong dong, Kadispora jangan mempersulit nanti kita kontrak panjang gitu loh. Anda nggak ngapa-ngapain kok, yang kerja gue. Tenang. Nggak harus digituin Kan juga. ada Menpora kan ada Kadispora. Nggak, iya. Bang, bukan Bang, itu punya Pemprov masalah. Iya. Paling nggak kan bisa panggil Kadispora dipanggil semua. Ya abang kita Menpora ya lupa. tapi jujur ya, hari ini gua nggak nyangka Pak Ari ternyata menyenangkan sekali. Sama kayak foto Pak Andre pertama. Iya, benar. Gak nyangka kan mikirnya gimana? Dia persepsinya kita nih galak banget. Menegangkan gitu loh. Karena Pak Ari kan lumayan ketus Pak. Soalnya ada teman kita Pak pernah dihemin. Di mana? Ceritain. Coba ceritain nih. Ceritain. Waktu itu ada kasus ini Pak, Timnas Putri seleksi. Yang siapa sih namanya? Siapa? De Jong. Oh, Jangan Jenna Dio. Dio. Oh, yang cewek Ya, emang itu ada yang dibawa problematik. ke Ya, rame kan tuh. Jadi ada statementnya dia dipermasalahin orang-orang tapi nggak. Ya, ini ada masalah. Ada masalah. Terus Pak Arya meluruskan gitu. Saya bingung komen ham doang. Iya, Terus Pak Arya balas, harus percaya Mas. Harus percaya. Iya, jadi Bang Ada kan lumayan apa ya? Tegas ya. Tegas. Cenderung ketus.
Itu rame Pak di TikTok, Pak. Iya. Capturean itu diramein. Oh, Bang Ari dia cuek Galak gitu maksudnya. Iya. Ini masuk Galak. ini keluar Karena kemarin kanan. menyenangkan Kalau sekali. ketemu mah lo tanya apa aja gua nggak pernah Jawab. tutup Iya. jawab. Ternyata begitu. Ternyata Dia menyenangkan ngomong. sekali Bang Ari. Makanya gue bilang siapapun kau ngajak gua ini, gua nggak akan pernah ini nggak ladenin. Ayo diskusi apapun. Coba tanya semua sama supporter, Iya. Ultras gitu, La Grande, dekat ngalang gua, deket banget. Iya. Viking, sama Jackmania, sama Bonek. Nggak, Bang Ari ini Gua keliling. deket banget, gua Dia semua keliling, supporter gua keliling deket. supporter. Makanya gua kalau supporter mah, kalau supporter yang di netizen ya gua nggak akan ketemu ya. Iya, namanya Tapi kalau yang netizen. ketemu, Iya. tanya sama La Grande sama. Ultras. Gini deh, Ultras. kenapa sampai bisa koreonya mereka bagus-bagus? Iya. Bukan karena sumbangan kami, tapi ada mekanisme yang kita bikin sehingga mereka bisa akhirnya melakukan pendanaan sangat bagus. Makanya koreonya sangat bagus. Dibantu diajarin cara nyari dana kali Bang maksudnya bahasa sini. Ada caranya lah yang Iya. kita bikin. Itu mereka tetap independen, kami nggak intervensi, Iya. kami nggak ngasih duit. Mereka nggak pernah kami udah kasih uang 1 rupiah pun bikin koreo, nggak pernah. Tapi ada cara yang membuat mereka bisa akhirnya mengembangkan dirinya. Iya. Makanya kan Ultras sama La Grande kan berkembang. Iya. Dibandingkan sebelumnya. Sekarang La Grande udah ada di mana-mana. Iya. Ultras udah lu mana ada di mana-mana. Gitu loh. Jadi ya oke lah. Jangan banget. Walaupun bener ya. Iya. Walaupun dari tadi banyak banget keluhannya semua nih. Kita menampung Enggak, bukan dari Pak keluhan. Andre Biar, ke Bang Ari. biar lu tahu bahwa Betul. Iya benar. ini sepak bola gini panjang. Iya. Kita baru 2 tahun nih Itu. benahinya. Iya, iya. Jadi maksudnya biar penonton tuh juga paham Bang keadaan kita Iya, sekarang. harus seperti apa? diungkap bahwa ini keadaan bola Indonesia ini pelik, harus kita Iya, benahi sama-sama. itu maksudnya. Masih Lah, gini bro, gue sih sederhana ya. Iya. Gue kenapa bilang nih? Kenapa sih gue Pak Erik itu gue dengerin gitu ya ngomongnya. Bos, gue cuma punya klub Liga 2. Anda kan Liga 1. Pak Erik itu Inter Milan, men. Iya. Udah, kita punya cuma pemain Serie A berapa orang? Sekarang. Dua kan? Iya. Dia ngelola 40 orang, men. Serie A. Aduh, liga kesukaan gue lagi. Udah, abis itu pelatih. Aduh, pelatih dunia udah berapa sih gua? iya, Jadi, berapa di body ya. kalau dia ngomong, gue cukup dengerin, ambil belajar. Karena memang dia paham bola. Iya. Jadi ya mau gimana gitu deh. Kita belajar banget. Makanya, Terbukti lah timnas kita, PSSI sekarang, duitnya profesional. makanya ditanya. Makanya gue suruh lo beli Jersey. Makanya Bang, gue tanya sama mereka, Pak Andre mau maju jadi ketua umum PSSI? Tanya nih, gue bilang nggak mungkin gue maju jadi ketua umum PSSI selama Erick Thohir masih mau lanjut, karena memang dia yang punya kapasitas. Nah kita dukung dia sambil belajar, Belajar, Iya. Bos. Bener banget sama dia. gitu loh. Ilmunya banyak, kita belajar. Gua hanya nggak sepakat Pak Erick 2 doang, kata gua. Pertama PT Klub, kedua PT Liga, pemenang 2 itu, dan itu pesannya udah sampai. Iya. Ya Kalau udah. udah sampai ngapain gua harus nyinyir Iya, gitu loh. benar, Kan tiap sebentar, Bang Andre kok diem? Kok diem nggak? Karena gua tahu pesan gua ke Patrick Kluivert tuh sampai. Iya benar. Ngapain gua nyinyirin lagi? Kasih space untuk bekerja Kasih ya Bang. space mereka Betul, bekerja. betul. Nanti kalau gagal tanggal 11 baru kita bikin rakyat Bikin pancar. Selamat tinggal Patrick Kluivert. Karena perlu suruh pecat, karena gue yakin ini Erick Thohir, bro. Kita belum ngomong naturalisasi di mana. Apa-apa lah. Nanti Gimana? aja. Oh, nanti aja udah gampang. Lain waktu ya. Jadi kita benar-benar kayak taubat dari Pak Arya dan Pak Andre. Ini ini perjalanan kita masih Panjang, ribuan kilo. panjang. Kita masih di sini nih Bang ya. Iya. Tapi ya semua kekurangan itu kita maklumi. Karena Tolong bro, gini aja. iya Bang. Gua harap gini aja Glenn. Ini sekarang anak-anak ini lagi berjuang. Jadi kayak kita dulu ngelawan Belanda nih. Nih. Tapi kan dulu perang lawan Belanda. Iya, kita sekarang berteman, Bang, ya. Wah, kita manfaatkan Belanda. Belanda pokoknya kita. Udah kan? Udah. Mau perang mereka ini. Udah Pokoknya kita- jangan ribut-ribut. Pokoknya kita diem dulu lah. Dukung Gak usah lah. komentar. Ya. Mereka ini sekarang butuh konsolidasi. Butuh semua. support. Karena gini, banyak orang ingin memecah konsentrasi kita. Ya. Ingin kita gagal. Ya. Baik itu memecah perhatiannya si federasi maupun pemain. Maunya pemain biarkan aja dulu, mereka jangan diganggu, jangan diubek-ubek, jangan diancam-ancam, jangan diapa-apa gitu. Ya. Udahlah, biarkan dia main untuk persiapan kita nih. Bulan empat Karena ini ya. penting banget. Ya, Betul banget. Betul Penting banget. banget. Ini Krusial nih.
krusial banget. Sangat-sangat. Jadi krusial. biarkan kita kompak semua gitu. Orang mau perang kok masih ribut gitu. Ole itu kata Bang Aryan nih. Ole itu, gue dengar dia sama Coach Justin di cerita. Ole itu untuk bisa tampil di round 4 dia serius. Iya. Serius, sangat serius supaya bisa pulih. Sangat serius. Dia gila-gilaan untuk mau. Dia adalah perlu pemain kita ya, pemain muda kita perlu belajar sama dia. Kan semua orang mengatakan 4 bulan lagi recovery. Iya. Dia enggak berusaha terus makanannya ini Semua apa dijaga semua. banget, Dia diperhatiin jaga ya. dia apa. Karena dia sangat serius, makanya akhirnya pelatih kita turun bantuin dia kan untuk mempercepat semua prosesnya. Karena dia sangat serius. Itu perlu pelajaran bagi pemain-pemain kita kalau lu recovery atau lu apa, lu harus serius gitu. Itu Ole itu Profesional. profesional banget. Chance-nya berapa persen Bang kira-kira bisa main Bang lawan Kalau dia dipanggil kan berarti ada chance besar lah gitu. Berarti kan kalau pelatih berani manggil dia Iya. masuk Garuda Calling, berarti Patrick kan sudah lihat kondisi hitung-hitungannya dia. masuk Iya. lah udah ya. Nanya Gitu. Jason sih. Apa yang mau ditanya lagi? Apa? Enggak, ini tahu dia. Selain ini kan kemarin Bang Arya kan ada bahas Jensen Seal ya, di podcast. Siapa? Bukan Justin. Yes, sosial. Jensen Seal. Yang dari Oh itu. Iya. Dia aja masih bahas, kita Iya. belum. Karena gini, nantilah kita lihat dulu round 4 ini. Kalau nanti ruang sana, mau nggak mau kan kita harus Upgrade lagi ya Bang ya. upgrade lagi. Karena kalau kita lolos gitu kan serem-serem bos. Betul. Lawannya serem. Piala Dunia. Kira-kira yang paling deket namanya siapa Bang? Belum ada. Kita fokus ini dulu lah. Fokusin dulu ya. Nggak mau mengganggu pemain juga untuk ini. Fokus aja kita. Jadi belum ada proses underground. Belum ada. Ya, ada gue apalagi mau ada orang depan mata mau perang. Iya. Udah depan mata mau apa mau underground. Ini kita yang penonton aja. Nggak tahu. Kalau abang Bang Andre kan jatuhnya udah petinggi-petinggi ya. Kita kan cuma remah-remah ya. Kita aja deg-degan Bang. Mau 8 Oktober ini. Nah. Semua pasti Apalagi- deg-degan, nggak ada yang nggak Iya, deg-degan. semua Semua pasti lah. Seluruh Tinggal- rakyat Indonesia deg-degan. Tinggal doa, kita doa. Adu aja ya Bang ya. Iya, ada sih. Makanya perlu bersatu. Siapa sih nggak mau timnasnya lolos? Iya, betul. Semua pasti pengen Semua banget. Bersatu. pengen lah. Siapa nggak mau lihat Indonesia Raya berkumandang Iya. di Iya. Pentas Piala Dunia? Kalau bisa di ini kan di Kanada lah kita nonton emang. Di Kanada. Iya, di Kanada kan. Gak ribet. Iya, nggak ribet bisa Kanada aja lah, nggak ribet bisa. Gila, jadi dari hari ini benar-benar kita tahu banget kalau sepak bola kita itu benar-benar masih punya kekurangan, tapi kekurangan itu masih dalam tahap pembenahan sama federasi. Betul. Thank you banget buat Pak Arya, Pak Makasih Andre. kawan-kawan. Thank you sudah memenuhi Andre. undangan kita yang sangat kocak ini. Luar biasa insight-nya, makasih Bang Arya. Pak Andre. Nanti kita datangin Pak Erik abis ini. Ya. Bisa Bang? Bisa dia. Bisa nih. Nanti abis ya, abis round 4. Ron Pak ya. Asik. Dan nanti round 4 kalau Pak Eriknya sukses, lu puji-puji. Tapi kalau gagal nih Bang pasti si Arul nih gitu. Tapi terus sebelum closing nih. Mengkritik federasi itu boleh kan Bang? Boleh lah. Boleh. Soalnya takutnya nanti ini federasi anti kritik banget nih. Gitu. Netizen. Nggak kritik boleh kok. Buktinya boleh apa aja lu ngomongin. Boleh-boleh aja ya. Iya. Buktinya lu ada yang ngajak gue sih, gue santai aja. Nih, padahal kita ini dikenal ternak sintayong ya Bang. Kayak kalau misalnya ada yang kurang dari sepak bola kita benahi bareng-bareng. Dan kalau dari kita ada yang kurang namanya juga Nasi goreng. Sampai ketemu di episode selanjutnya. Thank you.